Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Su King dan tim masuk menjadi tim penjarah mayat. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Waktu perlahan berlalu saat Su King dan yang lainnya tetap berada di garis depan sayap kiri. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Selama 3 bulan tersebut, hal-hal spesifik mengenai pertempuran di medan perang tengah sayap kiri, batu gerinda yang berlumuran darah menerangi medan perang dengan cahaya merah tua, berada di luar pengetahuan Su King dan rekan-rekannya. Namun, dari perubahan halus dan meningkatnya tekanan di zona perang garis depan sayap kiri mereka sendiri, mereka dapat memperoleh beberapa petunjuk. Zona perang pusat tampaknya telah mencapai titik paling kritisnya. Hal ini terbukti karena frekuensi pergerakan pasukan di garis depan sayap kiri telah berkurang secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan penyebaran hampir selesai. Selain itu, melalui penyelidikanku, aku telah menyimpulkan bahwa, di arah yang lebih dekat ke cincin bintang keempat, pertempuran kecil-kecilan di garis depan absolut dengan para dewa menjadi semakin sering terjadi. Tampaknya misi kita juga semakin dekat. Inilah wawasan yang berhasil saya temukan selama ini. Pada saat itu, di bintang pengganti roh, di gunung bersalju yang dipenuhi aura energi abadi, Su King dan yang lainnya tengah duduk bersila di sekitar perapian. Kepingan salju terus melayang di langit dan mendarat, seperti suara Yao Zhengli. Pada saat yang sama, ia membawa rasa dingin. Kepingan salju di sekitar tungku api menghilang saat jatuh, berubah menjadi kabut yang mengepul ke segala arah. Di sekeliling mereka terdapat gunung-gunung bersalju yang tak berujung. Bahkan, jika seseorang melihat seluruh bintang pengganti roh, mereka akan menemukan bahwa bintang ini hampir dipenuhi dengan gunung-gunung bersalju. Jumlah mereka banyak. Selain itu, di setiap gunung salju, ada perapian yang menyala dengan api merah. Di dalam tungku api, api bergoyang dan mengeluarkan panas. Pada saat yang sama, api itu tampak mengandung misteri. Misteri ini dapat membantu para pembudidaya pulih dari cedera mereka. Su King dan yang lainnya telah beristirahat di bintang ini selama 3 bulan. Kultivasi dan cedera mereka telah lama pulih di bawah perawatan lubang api misterius ini. Oleh karena itu, selain bulan pertama di mana mereka tidak meninggalkan gunung salju tempat mereka berada, mereka berpisah sebagian besar waktu pada 2 bulan berikutnya dan menetapkan waktu tetap untuk kembali. Hari ini adalah ketiga kalinya semua orang kembali. Saat Yao Zhengli selesai berbicara, Li Mengtu juga berbicara. Arah yang saya selidiki berbeda dengan arah yang dituju Yao Zhengli. Yang saya perhatikan adalah apakah ada orang lain yang telah tiba di zona perang pusat. Dalam 3 bulan terakhir, tidak ada satupun orang yang datang. Li Mengtu tahu bahwa dia tidak pandai menyelidiki, jadi dia memilih jalan yang paling sederhana. Setelah berkata demikian, dia memandang orang lain di sampingnya. Setiap kali mereka kembali, mereka akan menggabungkan informasi yang mereka temukan. Ini adalah rencana yang telah mereka putuskan ketika mereka berpisah dari tempat ini. Metode ini dapat memungkinkan mereka memahami garis depan dengan lebih cepat. Oleh karena itu, Yuan Shanshu, Shi Lingzi, Qianjun, Pi, dan para ascender lainnya berbicara satu demi satu, mengungkapkan informasi yang telah mereka peroleh. Orang terakhir yang berbicara adalah Star Ring. Dia menatap Su King. Terakhir kali kita kembali, kau memintaku untuk memperhatikan beberapa orang. Kali ini, aku mendapatkan lebih banyak wawasan tentang mereka. Ketika Su King mendengar ini, dia melihat ke arah Star Ring. Selama 3 bulan ini, ia tentu saja keluar beberapa kali dan mengandalkan metodenya sendiri untuk memahami garis depan sayap kiri. Selama penyelidikan ini, ia kebetulan melihat sekelompok kultivator militer khusus. Dalam beberapa hal, mereka mirip dengan divisi pengadaan material. Selain itu, mereka sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan orang lain, serta sangat xenofobia. Oleh karena itu, Su King tidak banyak berinteraksi. Namun, ia memiliki beberapa tebakan. Oleh karena itu, ia mengingatnya ketika informasi tersebut digabungkan terakhir kali dan memberitahu semua orang untuk lebih memperhatikan jika mereka bertemu dengan tim seperti itu. Kelompok itu adalah korps tambahan, dibagi menjadi 50 regu, yang aktif di setiap medan perang di mana garis depan berbenturan dengan para dewa. Mereka dikenal sebagai Korps Penjarah Mayat. Sederhananya, misi mereka adalah membersihkan medan perang, mengekstraksi sisa esensi asal dari mayat para dewa yang telah mati, dan mengambil barang-barang yang masih bernilai. Hal ini akan memungkinkan perang menjadi mandiri sampai batas tertentu. Semakin banyak perang yang terjadi, semakin aktif mereka, terutama dalam sebulan terakhir. Karena frekuensi pertempuran skala kecil dengan cincin bintang keempat semakin meningkat, hampir semua tokoh mereka berkumpul di sana. Setelah Star Ring selesai berbicara, dia menatap Su King dan berbicara dengan tenang. Jadi, mengapa Anda meminta kami untuk memperhatikan orang-orang ini? Su King memikirkannya dan mengalihkan pandangannya ke belasan orang di sampingnya. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia sangat mengenal mereka masing-masing.
Oleh karena itu, beberapa saat kemudian, Su King berbicara dengan lembut. Setelah kami menyerahkan esensi asal kami diatur untuk beristirahat di sini. Sudah 3 bulan. Selama periode ini, komandan itu tidak membuat pengaturan apapun. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa daripada menunggu komandan membuat pengaturan, mengapa kita tidak mencari pekerjaan yang cocok sendiri, dan mengambil inisiatif untuk melamar. Setelah mengatakan itu, Su King memandang semua orang di sampingnya. Esensi asal yang aku butuhkan untuk kultivasi hampir habis. Kalian sudah hampir kehabisan stok, kan? Jika aku tidak mengisinya kembali, itu akan mempengaruhi kecepatan kultivasiku. Begitu Su King selesai berbicara, kilatan aneh muncul di mata Starling. Yao Zhengli tersenyum tipis, dan Xi Lingzi menjilat bibirnya. Kedua bersaudara itu, Qianjun dan Pi, juga bersenandung pelan. Bahkan Yuan Qianshu yang biasanya tidak banyak bicara, memiliki kilatan aneh di matanya. Para ascender lainnya juga sama. Aura jahat yang pekat muncul dari tubuh mereka, menyebabkan kepingan salju yang jatuh dari langit bergetar dan perlahan berubah menjadi hitam. Li Mengtu berbicara langsung. Saya sudah lama ingin melakukan suatu tugas. Kata-kata lugas ini tampaknya telah mengungkapkan pikiran semua orang. Oleh karena itu, tatapan kawanan serigala tertuju pada Su King satu demi satu. Mereka semua telah berjuang keluar dari ibu kota abadi dan mengalami begitu banyak penempaan. Mereka adalah orang-orang yang haus darah, terutama kepribadian mereka yang tidak kekurangan kesombongan. Oleh karena itu, dalam 3 bulan terakhir, mereka semua sedikit tidak sabar. Ketika mereka mendengar kata-kata Su King, hati mereka tentu saja terbakar dengan gairah. Oleh karena itu, setelah Su King bertukar pandang dengan mereka, dia mengangguk sedikit. Dia tidak membuang waktu dan berdiri, mengeluarkan token yang diberikan komandan kepadanya dengan ekspresi serius. Setelah memegangnya di tangannya, embrio abadinya bersinar, membentuk makna abadi yang agung yang menyatu di dalamnya. Ia berubah menjadi suara Dao dan mengguncang token tersebut. Su King, dari tim pengadaan material dan transportasi, melapor kepada komandan. Tim saya sudah selesai beristirahat, cedera sudah sembuh, dan kondisi kami sudah baik. Melihat rekan-rekan kami di garis depan membunuh dewa, semangat kami bangkit dan darah kami mendidih. Sekarang, kami mohon izin dengan hormat. Kami ingin pergi ke medan pertempuran garis depan, bergabung dengan korps penjarah mayat, dan terus mengumpulkan esensi asal untuk pasukan. Saat indera keabadian Su King memasuki token, yang lain juga berdiri dan menunggu dengan hikmat. Token itu tidak bereaksi apapun. Seolah-olah indera abadi Su King telah memasuki laut seperti lembu batu. Namun, semua orang, termasuk Su King, sangat sabar dan terus menunggu. 1 jam penuh berlalu, token Su King bergetar, dan cahaya merah meletus dari dalam, menyebar keluar. Pada saat yang sama, kehendak abadi yang besar terpancar langsung dari token, memenuhi area di sekitarnya. Diberikan. Begitu surat ini muncul, Su King langsung bicara keras. Kami patuh pada komandan. Di belakangnya, suara rekan-rekannya bergema serempak, menyatu dengan kata-kata Su King. Di tengah angin dan salju, di bawah cahaya merah, momentum yang bersemangat melonjak ke atas, terbit seperti matahari fajar. Pertempuran di kubu sayap kiri makin sering terjadi. Pada saat tertentu, pertempuran berkobar di berbagai lokasi, seperti percikan api yang berkelap-kelip dalam kegelapan. Meskipun sebagian besar pertempuran kecil melibatkan sekitar 1.000 peserta dan tidak terlalu besar skalanya, maraknya pertempuran kecil menggambarkan gambaran konflik yang meluas. Namun, perang merupakan satu kesatuan yang utuh, setiap pertempuran memiliki tujuan yang lebih besar. Baik itu peperangan berskala besar maupun bentrokan kecil di front sayap kiri, masing-masing mempunyai tujuannya sendiri. Jika sebagian besar tujuan itu tercapai, mereka bersatu membentuk momentum keseluruhan yang mengarah ke tujuan akhir. Inilah hakikat perang. Ini adalah permainan strategi. Seperti yang telah diperkirakan Su King dan kelompoknya setelah mengumpulkan semua informasi, strategi wilayah tengah sayap kiri telah selesai. Pada saat yang sama, saat tata letak di zona perang tengah sayap kiri diselesaikan, pertempuran skala kecil antara dewa dan pembudidaya menjadi semakin sering terjadi di garis depan. Tujuan mendasar di balik pertempuran yang sering terjadi ini sebenarnya cukup jelas. Baik para dewa maupun para pembudidaya menggunakan pertempuran kecil-kecilan yang sering terjadi ini sebagai kedok. Misalnya, di antara banyak percikan perang antara cincin bintang keempat dan kelima, salah satunya adalah zona yang dipenuhi meteor. Terjadi pertempuran berdarah antara kedua belah pihak di sana. Dari kejauhan, suara gemuruh bergema saat tempat ini runtuh dan hancur. Zat-zat anomali dan energi abadi terus bertabrakan. Satu pihak ingin menyerang. Satu sisi menghalangi jalan. Itu sangat intens. Di pinggiran, di atas meteor-meteor yang bertebaran dan mengambang di dekatnya, sekelompok yang terdiri dari hampir 100 orang berdiri, menatap tajam ke medan perang yang jauh. Berpakaian sebagian besar abu-abu dan hitam, mereka menyerupai burung nasar, mata mereka yang tajam mengamati pasang surut pertempuran. Mereka tampak siap mundur kapan saja jika situasi memburuk.
Di antara mereka, seorang lelaki tua berbicara dengan nada rendah kepada sekelompok pembudidaya yang berdiri di dekatnya. Lihat, sudah kubilang, pertarungan di depan tidak akan berakhir secepat ini. Menurut perkiraanku, pertarungan ini akan berlangsung setidaknya 1 jam lagi. Jika aku tidak melihatmu beberapa bulan yang lalu, mengetahui asal-usulmu, dan merasakan tanda-tandamu sebelumnya, aku tidak akan memanggilmu saat kau tiba. Saat lelaki tua itu berbicara, tatapannya menyapu sekitar selusin orang di depannya. Dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dari mereka, dan itu mengejutkannya. Terutama saat matanya tertuju pada pemimpin mereka, aura haus darah yang luar biasa dari orang ini bahkan lebih mencolok. Meskipun begitu, akhir-akhir ini kau cukup menjadi bahan pembicaraan di kota ini, melintasi zona perang pusat untuk mencapai garis depan. Namun, karena kau telah memilih untuk bergabung dengan pasukan pemulung, ada beberapa hal yang perlu kau pahami. Belasan orang ini tentu saja adalah Su King dan yang lainnya. Setelah mereka berinisiatif meminta izin, mereka tiba di sini 4 jam yang lalu sesuai dengan pengaturan misi. Namun, sebelum mereka bisa mendekati medan perang, mereka dihentikan oleh lelaki tua yang menjaga pinggiran. Mereka bisa saling mengetahui identitas masing-masing. Mereka semua adalah tim penjarah mayat. Orang tua itu juga mengetahui asal-usul Su King dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia memancarkan niat baik dan mengundang mereka untuk bergabung dengannya. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Su King, Star Ring, dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka lalu menangkupkan tinju mereka ke arah lelaki tua itu dan dengan rendah hati meminta petunjuk. Orang tua itu mengangguk sedikit dan melanjutkan bicaranya. Judul kami mungkin terdengar seperti kolektor, tetapi karena Anda telah memilih untuk bergabung, saya berasumsi Anda sudah mengetahuinya. Singkatnya, kami membersihkan medan perang. Terus terang, kami menjarah mayat, dan membersihkan medan perang, tentu saja, harus menunggu hingga pertempuran berakhir sebelum kita bisa masuk. Jika tidak, itu bukan penjarahan, itu adalah ikut serta dalam pertempuran. Ingat, bertempur adalah tugas para pembudidaya militer. Kami jarang berpartisipasi. Yang kami lakukan adalah menunggu sampai mereka selesai bertempur, lalu masuk. Karena, keterlibatan kita berpotensi mengganggu formasi pasukan kita. Ditambah lagi, kita punya misi lain, memastikan jalur mundur bagi pasukan garis depan kita jika kalah. Ketika lelaki tua itu berkata demikian, ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Ketika Su King dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengangguk sedikit dengan ekspresi serius. Sebenarnya, mereka tidak berencana untuk memasuki medan perang. Mereka hanya ingin mendekat agar bisa segera mengumpulkan esensi asal. Lagi pula, mereka yakin bahwa mereka pandai mengumpulkan saripati asal. Sejak mereka bergabung dengan divisi pengadaan material, mereka telah melakukan hal ini berkali-kali. Mereka tidak hanya menyelesaikan misi pengumpulan, tetapi juga memperoleh hasil panen tambahan yang sangat besar. Akan tetapi, di masa lalu, mereka memanen dewa hidup-hidup. Ini adalah pertama kalinya mereka memanen dari mayat dewa. Melihat Su King dan yang lainnya mendengarkan kata-katanya, kesungguhan di wajah lelaki tua itu menghilang dan dia terbatuk. Semua yang kukatakan tadi, dengarkan saja dengan santai. Sebenarnya, kita tidak perlu menjaga jalan mundur, dan memasuki medan perang lebih awal kemungkinan tidak akan mengganggu formasi. Kata-kata itu untuk didengar orang luar. Yang perlu Anda ketahui adalah ini, jangan masuk terlalu awal. Jika Anda masuk terlalu awal, hidup dan mati Anda tidak akan dapat diprediksi. Tunggu sampai pertempuran berakhir sebelum maju, itulah cara yang aman. Ingat juga, perang tidak dapat diprediksi, kemenangan dan kekalahan tidak pasti. Kita harus selalu siap mundur dengan cepat jika para pembudidaya militer itu kalah dalam pertempuran. Kalian semua masih terlalu muda. Kalau saja aku tidak menghentikan kalian tadi, dan kalian sudah terlalu dekat, siapa tahu berapa banyak dari kalian yang sudah mati. Dan satu hal lagi yang perlu kamu pahami, jangan pernah berselisih dengan para pembudidaya militer. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, ekspresi Su King tiba-tiba berubah. Dia, Star Ring, dan yang lainnya menatap medan perang yang jauh satu demi satu. Lelaki tua itu juga berhenti dan tiba-tiba menoleh. Di medan perang yang jauh, energi abadi tiba-tiba melonjak dan gelombang sorak-sorai menyebar ke segala arah. Samar-samar terlihat Panji Dao berdiri di sana. Kita menang. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia tidak mau repot-repot membicarakan peraturan dengan Su King dan yang lainnya. Tubuhnya tiba-tiba bergoyang saat dia berteriak ke segala arah. Semuanya, waktunya bekerja. Saat suaranya bergema, lelaki tua itu adalah orang pertama yang bergegas mendekat. Timnya juga terbang keluar. Mereka semua menjilati bibir dan mengepakkan sayap seperti burung nasar, melaju kencang dengan sekuat tenaga. Su King dan yang lainnya juga segera mengikuti di belakang. Begitu saja, dalam waktu singkat, semua orang bergegas ke pusat meteor seperti bilah tajam dan melihat medan perang dari jarak dekat. Di area yang luas ini, mayat-mayat dewa ada di mana-mana dan darah dewa memenuhi tanah.
Anggota tubuh yang patah dan harta sihir yang hancur dapat terlihat di mana-mana. Ada juga banyak mayat para pembudidaya. Pasukan kultivator sudah pergi. Namun, mereka meninggalkan beberapa kultivator militer yang juga membersihkan medan perang dan mengumpulkan esensi asal. Mengenai hal ini, lelaki tua itu dan bawahannya tampak sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka bahkan tidak melihatnya dan langsung menuju mayat-mayat yang tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Ada yang dipotong, ada yang dipanen, dan ada yang disimpan. Mereka memiliki koordinasi yang baik dan kecepatan mereka sungguh menakjubkan. Mereka sangat akrab dengan prosesnya. Dalam rentang waktu lebih dari 10 tarikan napas, mereka telah membersihkan banyak hal. Kemanapun mereka lewat, jalan setapak akan dibersihkan. Mayat para dewa yang ada di jalan mereka dikumpulkan, tetapi mayat para pembudidaya ditempatkan di sana dan tidak disentuh. Ketika Su Qing dan yang lainnya melihat ini, pupil mata mereka mengecil. Terutama bagi Yao Zhengli dan yang lainnya, mereka merasa lebih serius. Orang tua itu dan bawahannya bahkan lebih terampil dalam memanen daripada mereka. Kecepatan mereka sungguh luar biasa cepat. Kelompok orang ini jago menjarah mayat. Mereka berbeda dengan kita. Su Qing dan yang lainnya saling memandang dan segera bergegas ke medan perang untuk mengumpulkan. Namun, harus dikatakan bahwa meskipun mereka dari divisi pengadaan material, dibandingkan dengan lelaki tua itu, kecepatan panen mereka masih jauh lebih lambat. Selain itu, hasilnya tidak begitu bersih. Selain itu, saat memanen dari mayat, esensi asal yang tertinggal akibat kematian dewa tidak lagi aktif. Lebih jauh lagi, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada saat mereka masih hidup. Akibatnya, bahkan setelah usaha keras dan kesulitan untuk mengumpulkannya, jumlah esensi asal yang diperoleh seringkali tidak lebih dari setetes air di lautan. Untungnya, ada banyak mayat. Jika mereka ingin memperoleh cukup banyak, mereka harus berhadapan dengan mayat dewa yang lebih banyak lagi. Tim penjarah mayat tampaknya memiliki aturan mereka sendiri. Begitu mayat dewa diperoleh seseorang, bahkan jika masih dalam proses, tidak ada orang lain yang akan memperjuangkannya. Su Qing dan yang lainnya segera menyadari hal ini dan mengikuti aturan ini. Namun, masih saja ada penjambret. Bukan tim penjarah mayat melainkan para pembudidaya militer yang tetap tertinggal. Mereka biasanya sangat mendominasi. Baik mayat-mayat itu dikumpulkan atau tidak, mereka akan datang dengan kasar. Ekspresi mereka kurang lebih mengandung rasa jijik dan ketidakberdayaan. Hal ini dapat dimengerti. Bagaimanapun, legiun merekalah yang membunuh para dewa, akan tetapi, semua material perang, termasuk rampasan perang, dikelola secara terpusat, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluh. Namun, untuk meredakan emosi, berbagai legiun akan meninggalkan sejumlah personel untuk melaksanakan pengumpulan bahkan setelah pasukan utama mundur setelah pertempuran. Semua ini disetujui secara diam-diam. Adapun tim pencari mayat yang dipimpin oleh lelaki tua itu, mereka jelas sudah terbiasa dengan hal ini sejak lama. Mereka akan langsung menyerah setelah menemukannya dan mengandalkan kecepatan pencarian untuk menemukan target berikutnya. Namun, ini adalah pertama kalinya Su Qing dan yang lainnya menjarah mayat. Kecepatan mereka jelas lebih rendah, jadi mereka menjadi fokus para pembudidaya militer itu. Begitu saja, beberapa jam kemudian, area medan pertempuran yang awalnya luas menjadi begitu luas hingga hampir tidak ada jejak yang tersisa. Semua mayat sang pembudidaya ditempatkan dengan sangat baik. Mereka dibawa pergi oleh para penanam militer. Sedangkan untuk pengumpulan mayat dewa, tim yang dipimpin oleh orang tua itu mengambil hampir 60%. Sedangkan untuk para pembudidaya militer, mereka mengambil 30%. 10% terakhir diperoleh oleh Su Qing dan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah para pembudidaya militer pergi usai pembersihan, Su Qing dan yang lainnya tak dapat menahan perasaan sedikit merenung. Melihat hal itu, lelaki tua yang sudah banyak mendapat keuntungan itu tersenyum dan berjalan mendekat. Apakah kamu merasa sedikit tidak berdaya? Apakah kamu sedikit marah karena dirampok? Kamu harus terbiasa dengan hal itu. Bagaimanapun, merekalah yang membunuh mereka. Wajar bagi mereka untuk mengambil sebagian. Rasakan lebih banyak pengalaman dan tingkatkan kecepatan panen Anda. Setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Ia kemudian memimpin tim penjarah mayat dan meninggalkan medan perang. Setelah semua orang pergi, Su Qing dan yang lainnya terus merenung di meteor pusat. Keputusan orang tua itu jelas salah. Diamnya Su Qing dan yang lainnya bukan karena mereka tidak berdaya atau karena mereka marah. Bagaimanapun, para dewa di sini dibunuh oleh para pembudidaya militer itu. Sudah sepantasnya mereka membawa pergi beberapa mayat. Bahkan, dari sudut pandang lain, jika ada orang lain yang datang untuk mengumpulkan para dewa yang mereka bunuh, mereka juga tidak akan setuju. Oleh karena itu, apa yang mereka renungkan adalah, dalam hal kecepatan, kita tidak bisa dibandingkan dengan tim penjarah mayat lainnya, dan tidak ada alasan untuk bersaing dengan para pembudidaya militer untuk mendapatkan barang rampasan. Karena tim penjarah mayat hanya masuk setelah pertempuran berakhir, maka, jika kita memasuki medan perang terlebih dahulu,
Saat Su King dan yang lainnya merenung, mereka masing-masing mengangkat kepala dan saling memandang. Mereka semua melihat kilatan aneh di mata masing-masing. Kilatan aneh ini berkelebat di mata Su King dan timnya. Kenyataannya adalah bahwa kali ini, keuntungan mereka dari membersihkan medan perang terlalu sedikit. Selain itu, sesuai dengan persyaratan tugas tim penjarah mayat, mereka masih harus menyerahkan sebagian dari temuan mereka. Akibatnya, apa yang tersisa bagi mereka pada akhirnya hanyalah sebagian kecil. Itu sama sekali tidak cukup untuk penanaman. Secara bertahap, tatapan para pendaki ini mendarat pada Su King. Mereka menunggu keputusan Su King. Su King menatap medan perang yang bersih di sekitarnya dan kemudian ke langit berbintang yang jauh. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berbicara. Memasuki medan perang terlebih dahulu memang sebuah metode. Namun, itu tergantung pada waktu dan kekuatan tempur kedua belah pihak. Selain itu, medan perang terus berubah. Jika kita membuat kesalahan dalam penilaian, kita akan menghadapi krisis hidup dan mati. Bagaimanapun, kekuatan tempur kita belum mencapai titik di mana kita bisa bersikap tidak bermoral. Su King menahan pikiran-pikiran yang muncul dalam benaknya. Mempertimbangkan kenyataan situasinya, ia akhirnya menyimpulkan bahwa masalah ini tidak dapat diputuskan dengan gegabah. Saat suaranya terdengar, semua orang terdiam. Kilatan aneh di mata mereka berangsur-angsur menghilang. Namun, pada saat ini, Xie Lingzi menjilati bibirnya dan tiba-tiba berbicara. Kapten, sebenarnya, dibandingkan dengan penjarahan mayat, kita lebih baik dalam pemanenan hidup-hidup. Kita bisa mendapatkan lebih banyak esensi asal dari bahan hidup. Begitu Xie Lingzi selesai berbicara, kilatan aneh di mata semua orang yang hendak menghilang itu kembali muncul. Mereka bisa mendengar makna dalam kata-kata Xie Lingzi. Ia menyarankan agar mereka berburu dengan bebas. Pada saat yang sama, mereka juga mengingat beberapa penjara dewa yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Dipanggil kapten membuat Su King merasa sedikit bingung. Dalam perjalanannya ini, baru kali ini dia mendengar seseorang memanggilnya seperti itu. Aku jadi penasaran, bagaimana keadaan kakak senior sekarang? Su King bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Star Ring, yang berada di samping, berbicara dengan tenang. Tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban. Tugas kita saat ini bukan lagi sebagai penyedia material, melainkan pemulung mayat. Mata Xie Lingzi berbinar saat dia mengeluarkan suara dingin. Bisakah kau mengalahkan tim pengumpul itu? 60% mayat dewa diambil oleh mereka? Perintahmu tidak ada artinya dalam hal pengumpul. Ketika Star Ring mendengar ini, dia melirik Xie Lingzi dengan tatapan dingin. Xie Lingzi tidak mau kalah. Aura mengerikan di tubuhnya bergejolak dan dia samar-samar memancarkan fluktuasi kuasi immortal. Selama periode ini, basis kultivasi setiap orang telah maju ke tingkat yang berbeda. Begitu pula dengan Xie Lingzi. Ketika mereka meninggalkan bintang pengganti roh, dia berhasil menembus dan melangkah ke alam abadi semu. Melihat kedua kubu saling serang, tatapan Su King tertuju pada Yao Zhengli. Yao Zhengli terbatuk dan melangkah maju. Dia berdiri di antara Star Ring dan Xie Lingzi, dan membungkuk kepada Su King. Tuhan, kami mengerti bahwa engkau mengkhawatirkan hidup kami dan membuat keputusan untuk kesejahteraan kami. Namun karena kami telah datang ke medan perang dan melalui begitu banyak hal, siapa di antara kami yang tidak memahami kebenaran bahwa keberuntungan datang dengan risiko? Selama imbalannya mencukupi, tidak ada yang tidak akan kami pertaruhkan. Kuncinya adalah mencari tahu cara memaksimalkan keuntungan kami. Jadi, apa yang dikatakan Taois Xie Lingzi tentang keunggulan dalam pemanenan hidup itu benar, dan apa yang dikatakan Taois Star Ring tentang kepatuhan terhadap aturan juga masuk akal. Dalam hal itu, kita dapat menemukan keseimbangan. Yao Zhengli menjilat bibirnya dan berkata dengan lembut. Memang, kami adalah tim penjarah mayat, tapi pergi berburu dan memanen makhluk hidup, menyebabkan kematian para dewa, lalu menjarah mayat mereka, ini, pada hakikatnya, tidak bertentangan. Jika tidak ada medan perang, kami menciptakannya. Jika tidak ada mayat, kami menciptakannya sendiri. Dengan itu, Yao Zhengli membungkuk kepada Su King. Ada kilatan gelap di mata Xie Lingzi saat dia juga membungkuk. Para ascender lainnya terdiam. Setelah itu, kilatan aneh di mata mereka semakin kuat dan mereka semua membungkuk kepada Su King. Bahkan Star Ring mengangguk setelah berpikir sejenak dan menatap Su King. Su King melihat orang-orang di depannya dan tahu bahwa masing-masing dari mereka sebenarnya punya pikiran sendiri. Mereka juga bukan bunga rumah kaca. Mereka semua telah melewati badai berdarah. Sekarang, kurangnya esensi asal menyebabkan mereka memiliki keinginan kuat untuk melahap para dewa. Karena memang begitulah. Tekad muncul di mata Su King saat dia mengangguk. Begitu dia mengangguk, semua ascender itu tertawa. Mereka seperti sekawanan serigala yang telah dilepaskan dari kandangnya. Di bawah pengaturan Yao Zhengli, mereka terbang keluar dan berhamburan ke segala arah. Mereka menggunakan segala cara untuk menemukan target dan mengirimkan informasi kembali. Yao Zhengli dan Star Ring mengambil alih tugas memeriksa informasi tersebut. Adapun Su King, dia memilih meteorit dan duduk bersila,
menunggu semua orang selesai mengintai. Begitu saja, setengah bulan berlalu. Banyak sekali informasi yang dikirimkan dari para Ascender yang telah tersebar ke segala arah. Semuanya berhubungan dengan gerakan para dewa. Namun, Su King menilai bahwa sebagian besar dari mereka tidak cocok. Jumlah mereka terlalu banyak atau bahayanya lebih besar. 7 hingga 8 hari kemudian, seorang Ascender bernama Daoist Bloodcloud akhirnya mengirimkan informasi yang menurut Su King cocok. Kapten, aku mendeteksi sekelompok pengintai dewa di sini. Ada sekitar 30 dari mereka dan yang terkuat di antara mereka berada di tahap tengah platform surgawi. Mereka tampaknya berasal dari ras dewa. Aku telah melacak mereka secara rahasia selama 2 hari ini. Tinggi dan fisik mereka yang bervariasi membuat mereka benar-benar target yang sempurna untuk panen hidup kita. Informasi ini disertai dengan ulasan Starring dan Yao Zhengli. Mereka berdua mengakui bahwa berita ini benar. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, aura mengerikan di tubuh Su King bergejolak dan dia segera mengeluarkan perintah. Setelah itu, tubuhnya bergoyang dan dia melangkah ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, saat dekrit Su King disebarkan, semua Ascender yang telah menyebar ke segala arah menerimanya. Semua mata mereka menunjukkan kilatan aneh. Mereka seperti pemburu atau serigala ganas saat mereka melaju kencang menuju tempat yang ditentukan dengan sekuat tenaga. Beberapa hari kemudian, Su King dan yang lainnya berkumpul di luar sebuah bintang bernama Grey Raidge. Ketika mereka tiba, Daoist Bloodcloud yang tengah menunggu di sana langsung menyapa Su King yang di sisinya terdapat Starring dan Yao Zhengli. Kapten, para dewa itu sangat tersembunyi. Itu karena aku punya metode khusus yang bisa membuatku merasakan dan mengikuti mereka sepanjang jalan. Mereka telah bersembunyi di bintang ini selama beberapa hari ini. Agar mereka tidak mendeteksi keberadaanku, aku tidak memasuki bintang itu. Namun, aku yakin bahwa mereka masih ada di sini. Starring juga mengangguk. Tempat ini memang kacau. Yao Zhengli menjilat bibirnya dan tersenyum saat berbicara kepada Su King. Tuan, ordonansi saya juga merasakan bahwa mereka masih ada. Jika itu hanya Bloodcloud, apakah informasinya dapat dipercaya masih perlu diverifikasi. Namun, dengan peninjauan dan penilaian Starring dan Yao Zhengli, kemungkinan masalah ini benar menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika Su King mendengar ini, dia melihat bintang di depannya. Dia mengedarkan kekuatan embrio abadinya dan tata ruang waktu memenuhi udara. Akhirnya, dia memastikan bahwa para dewa ada di sana. Oleh karena itu, suaranya terdengar dingin. Kumpulkan esensi asal sesegera mungkin. Semuanya, serang. Begitu dia selesai bicara, semua Ascender di sekitarnya memancarkan aura mengerikan yang mengejutkan dan langsung menuju ke bintang di bawah. Mereka langsung berubah menjadi lebih dari 10 pelangi yang melesat ke bintang ini. Mereka melesat melewati awan dan menembus penghalang, dengan cepat mendekati lokasi kelompok dewa. Su King ada di antara mereka. Pada saat itu, kecepatannya meledak sepenuhnya saat ia melintasi penghalang ruang dan sudah dekat dengan tujuannya. Sekilas, ia melihat sekitar 30 dewa dan apa yang mereka lakukan. Mereka sedang membangun altar segi 8. Tatanan di sekelilingnya tampak seperti sebuah ritual. Di tengah ritual, di altar segi 8, di titik tertinggi, terdapat mangkuk hitam. Ada darah mengalir dalam mangkuk itu. Zat-zat padat yang tidak lazim terbentuk di dalam mangkuk saat darah bergolak. Namun, zat-zat itu tidak menyebar. Zat-zat itu masih terakumulasi, seolah-olah sedang menunggu saat tertentu untuk meletus sepenuhnya. Melihat kemunculan Su King dan yang lainnya, para dewa di sini tiba-tiba mengangkat kepala mereka, seolah-olah mereka terkejut. Di antara mereka, mata dari panggung surgawi itu menyipit. Altar belum selesai, ritual belum diaktifkan, zat-zat anomali belum meletus, dan simpul dasar belum terbentuk. Tapi mengapa para pembudidaya datang begitu cepat? Platform surgawi ini terkejut tetapi juga tegas. Ia segera mengaktifkan otoritas surgawinya, menyebabkan altar yang belum selesai terbakar terlebih dahulu. Ritual itu diaktifkan dan mangkuk darah hitam di dalamnya langsung hancur. Seketika sejumlah besar zat anomali meletus dari dalam, mengepul ke angkasa bagai asap hitam. Mereka ingin mencemari lingkungan sekitar. Namun, kepadatannya tidak cukup tinggi dan efek noda itu tidak sebaik yang diharapkan. Masih belum diketahui apakah itu bisa membentuk medan perang baru di sini. Akan tetapi, mereka tidak punya pilihan lain. Hampir pada saat aura para dewa itu berfluktuasi, para Ascender yang turun dari langit meletus dengan keserakahan yang telah mereka pendam sejak lama. Mereka bagaikan pisau tajam yang menusuk secara langsung. Su King mengangkat tangannya dan embrio abadi di belakangnya terwujud, menutupi langit saat ia menampar. Serangan telapak tangan ini sangat dahsyat dan mengandung aura yang membuat jiwa semua dewa di sini gemetar. Bahkan, aura itu langsung menyelimuti mangkuk darah yang hancur. Itu juga menutupi asap hitam yang terbentuk oleh zat anomali. Ia mencengkeram dengan kuat. Disertai suara retakan, asap hitam dari zat anomali itu tampak terwujud dan hancur. Mata tata tertib Yao Zhengli terbuka. Pegunungan Yuan Shanshu juga mendarat.
Xie Lingzi tertawa sinis. Dengan niat membunuh, dia langsung menuju ke tempat ini. Racun Li Mengtu masih ada dan cahaya pedang Qianjun dan Pi menjulang tinggi ke langit. Pembantaian telah dimulai. Sementara itu, di langit berbintang agak jauh dari Grey Raid Star, sekelompok pembudidaya militer yang berpatroli terus maju dengan mantap. Mereka tergabung dalam pasukan Nianlin, salah satu dari 9 korps utama garis depan sayap kiri. Selama masa perang, mereka bertugas sebagai garda terdepan, dan di masa damai, mereka bertugas berpatroli di wilayah yang ditunjuk, memburu entitas surgawi yang tersembunyi, dan melenyapkan simpul basis substansi yang tidak lazim. Kelompok itu terdiri atas lebih dari 1.000 anggota, dibagi menjadi tim yang beranggotakan 100 orang, duduk bersila di atas perahu terbang besar berwarna biru kehijauan. 10 perahu semacam itu, yang masing-masing membawa panji tentara Nianlin, membelah kehampaan, menimbulkan gelombang besar yang beriak di seluruh kosmos. Tepat pada saat mangkuk darah hitam pecah di Grey Raid Star, ketukan drum yang teredam tiba-tiba bergema dari kapal terbang paling depan. Suara tiba-tiba itu memekakkan telinga, menyebabkan riak-riak melonjak melalui hamparan bintang dan bergema ke segala arah. Para kultivator yang duduk segera membuka mata mereka, memperlihatkan tatapan tajam dan fokus. Segera setelah itu, sebuah suara hikmat bergema. Beberapa dewa telah mendirikan altar dan membuka medan perang baru dengan simpul basis zat anomali, mengaktifkan Divine Suppression Drum. Xuan, Lin, Mo, Ling, Feng, 5 tim kalian diperintahkan untuk mengikuti gema genderang, menyelidiki area di depan secara menyeluruh, mencari lokasi altar, dan memusnahkan semuanya. Begitu suara ini terdengar, 5 kapal terbang meninggalkan tim dan melaju ke arah yang berbeda. Mereka menjawab serempak dengan suara yang dalam dan bersatu. Sesuai perintahmu. Di langit berbintang di medan perang, tempat gemerlapnya bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, ketukan drum yang khas bergema dan bergaung, dipenuhi dengan suara seni abadi, beriak melalui kehampaan. Ini adalah genderang penekan surgawi. Itu merupakan alat yang sangat ampuh milik tentara Nianlin selama patroli mereka, digunakan untuk menyapu bersih kehadiran dewa-dewi yang tersembunyi. Drum tersebut mampu mendeteksi jejak dewa apapun dalam jangkauannya dan sangat peka terhadap zat-zat anomali. Pada saat ini, suara genderang berubah menjadi kekuatan pemandu, mengunci ke segala arah. Di bawah dekrit nada rendah dan beresonansinya, 5 kapal terbang armada patroli melesat maju, menuju langsung ke tujuan yang ditentukan. Armada patroli yang tersisa terus maju, menyapu wilayah lain sembari menyelidiki ancaman tersembunyi. Mereka menunggu umpan balik dari kapal terbang yang dikirim, yang telah memulai misi pemusnahan. Begitulah, waktu perlahan berlalu. Eksplorasi arah lain masih belum tuntas, namun tanpa diduga, sebuah pesan tiba lebih awal dari kapal terbang yang diberangkatkan. Tuan, kami telah mengikuti petunjuk drum dan mencapai lokasi altar suci di Grey Raid Star. Namun, area itu dipenuhi mayat para dewa, dan benar-benar bersih. Pembudidaya yang mengirim pesan itu memiliki nada yang aneh. Beberapa orang tak dikenal datang ke sini sebelum kita dan menghancurkan mereka. Di kehampaan berbintang, di atas salah satu kapal terbang armada patroli, komandan misi ini adalah seorang pembudidaya setengah baya dengan ekspresi tegas. Mengenakan baju zirah bersisik biru, seluruh tubuhnya memancarkan aura puncak kuasi immortal, memancarkan kekuatan luar biasa. Ketika menerima umpan balik ini ketika sedang bermeditasi, matanya tiba-tiba terbuka, berkilauan dengan perenungan yang mendalam. Zona perang ini berada di bawah yurisdiksi tentara Nianlin, dan area spesifik ini sepenuhnya berada dalam jangkauan patroli unitnya. Namun kini, seseorang yang tidak dikenal telah bertindak sebelum mereka. Tanpa ragu, kultivator setengah baya itu mengeluarkan perintah. Saat berikutnya, semua kapal patroli mengubah arah, menghilang ke dalam kehampaan, dan bergegas menuju Grey Raid Star. Tidak lama kemudian, di luar Grey Raid Star, tempat Regu Xuan, Lin, Mo, Ling, dan Feng ditempatkan, langit berbintang yang beriak memperlihatkan kapal-kapal yang muncul dari ketiadaan. Saat kapal-kapal patroli muncul dari kehampaan, dipimpin oleh kultivator setengah baya kuasi immortal puncak, lebih dari 100 sosok melesat maju seperti meteor, menuju langsung ke arah bintang. Mereka langsung turun. Setelah itu, ekspresi semua orang menjadi aneh. Apa yang menyambut mata mereka adalah altar yang runtuh dan mayat para dewa di mana-mana. Mayat-mayat itu semuanya kering, dan tidak satu pun dari mereka yang tampak terbunuh hanya dengan satu pukulan. Sebaliknya, ada tanda-tanda jelas dari agitasi dan seolah-olah esensi asal mereka telah diekstraksi secara paksa. Itu dilakukan secara menyeluruh? Tak ada lagi hakikat asal yang tersisa dalam diri mereka. Melihat ini, semua orang saling memandang. Metode ini tampaknya bukan gaya pasukan Nianlin mereka. Gaya ini mirip dengan perilaku tim penjarah mayat, terlalu bersih. Salah satu penjaga di samping kultivator paruh baya yang bertanggung jawab atas misi patroli ini berkomentar dengan suara rendah. Kalimat ini menyuarakan pikiran banyak orang. Dari sudut pandang manapun,
pemandangan di hadapan mereka tampak seperti tim penjarah mayat pernah berada di sini sebelumnya. Bagaimanapun, mengumpulkan esensi asal adalah pekerjaan yang sulit. Jika itu mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya dengan sangat bersih. Ini mengharuskan mereka untuk terbiasa dengan tindakan tersebut. Namun, orang-orang dari tim penjarah mayat itu seperti burung nasar. Mereka hanya akan muncul di medan perang berskala besar. Mereka biasanya tidak muncul di tempat yang memiliki puluhan dewa. Beberapa orang mempertanyakannya, mungkinkah pengintai dari pasukan lain telah datang ke sini? Selain itu, mereka memiliki tim penjarah mayat di sisi mereka? Pengaturan macam apa ini? Sementara semua orang menganalisis, kultivator setengah baya yang berada di puncak kuasi immortal itu mengalihkan pandangannya ke semua mayat dan kemudian melihat ke altar yang runtuh. Akhirnya, pandangannya tertuju pada mayat. Sambil menatap mayat itu, matanya memperlihatkan kilatan gelap saat dia berbicara perlahan. Dewa ini berada di tahap tengah platform surgawi. Mereka bersembunyi di sini dan mendirikan altar, tetapi belum waktunya untuk mengaktifkannya. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkannya dengan tergesa-gesa. Jadi, orang-orang yang membunuh mereka tidak menggunakan persepsi divine suppression drum seperti kita, tapi sudah mengincar mereka sejak lama. Untuk dapat membunuh seorang ahli tahap surgawi tingkat menengah dalam waktu yang singkat, menghapus semua jejak, dan melakukannya tanpa kita sadari, kelompok individu tak dikenal ini bukanlah kekuatan biasa. Begitu kultivator setengah baya itu selesai berbicara, keadaan di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, kultivator paruh baya itu menarik kembali pandangannya. Laporkan masalah ini ke atasan. Sepertinya kawan-kawan dari korps lain telah memasuki sektor kita. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke langit berbintang. Para pembudidaya di sampingnya juga terbang dan kembali ke perahu terbang. Akan tetapi, banyak di antara mereka yang menoleh dan menatap medan perang saat kembali, sambil mendesah penuh emosi. Mereka bahkan membawa tim penjarah mayat bersama mereka. Pada saat yang sama, di suatu wilayah angkasa yang agak jauh dari Grey Raid Gistar, Su King dan kelompoknya, yang dikira oleh patroli Angkatan Darat Nianlin sebagai penyusup dari sektor lain, saat ini bergerak cepat dalam persembunyian. Sementara mereka melaju cepat melalui kekosongan, mereka bertukar transmisi di antara mereka sendiri, meninjau dan meringkas rincian pertempuran mereka baru-baru ini. Kecepatan pengumpulannya masih terlalu lambat. Meskipun kita ahli dalam memanen makhluk hidup, kita perlu menyegel para dewa terlebih dahulu. Itu tidak secepat membunuh mereka. Dan untuk menjadi lebih teliti dan terus-menerus menstimulasi. Biasanya tidak apa-apa, tapi di medan perang, memanen mayat sebenarnya lebih cocok. Kita harus lebih banyak berlatih memanen mayat. Semakin cepat kita bisa mengumpulkannya, semakin cocok kita untuk medan perang. Di tengah diskusi dan kesimpulan, Su King berbicara dan memutuskan suatu arah. Selanjutnya, selain misi penjarahan mayat kelompok, kita akan mengikuti metode sebelumnya dan menemukan tim dewa yang cocok. Di satu sisi, kita akan memanen mereka dan di sisi lain, kita akan berlatih juga. Saat suara Su King terdengar, semua orang mengangguk satu demi satu. Setelah itu, mereka menyebar dan mencari target berikutnya. Tak lama kemudian, Su King menjadi satu-satunya yang tersisa di langit berbintang. Ia melihat para pendaki yang pergi. Beberapa saat kemudian, ia menemukan sebuah meteorit dan menggunakannya sebagai gua tempat tinggal sementaranya. Dia bersiap untuk terus menyerap saripati asal, berusaha meningkatkan kultivasinya. Su King duduk bersila dalam keheningan di sekelilingnya, tenggelam dalam pikirannya, merenungkan perang dan perjalanan ini. Melihat situasi secara keseluruhan, penundaan yang terjadi di garis depan sayap kiri jelas merupakan bagian dari skema yang diatur oleh kedua belah pihak. Masing-masing punya tujuannya sendiri. Sayangnya, karena kurangnya informasi yang komprehensif, kami tidak dapat menganalisis apa tujuan sebenarnya dari wilayah pusat tersebut. Tapi satu hal yang pasti, dengan skala perang ini dan korban yang begitu besar, tujuannya pasti sangat strategis. Su King merenung dalam-dalam. Hanya dengan memahami lingkup perang yang lebih besar, dia dapat memperoleh apa yang dia butuhkan di dalamnya dengan lebih baik. Saat ini aku berada di tahap awal kuasi immortal, dan untuk mencapai tahap kesempurnaan, aku membutuhkan sejumlah besar esensi asal. Dan waktunya hampir habis. Semuanya harus dipercepat. Su King bergumam pada dirinya sendiri, mengangkat tangannya untuk mengambil saripati asal yang telah dikumpulkannya di sepanjang jalan dan mulai menyerapnya. Waktu berlalu perlahan begitu saja. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 bulan ini, di zona perang yang dipimpin oleh tentara Nianlin, terjadi beberapa insiden seperti yang terjadi di Grey Raid Gistar. Setiap kali, sebelum tim patroli tiba, para dewa yang tersembunyi dimusnahkan, dan esensi asal dipanen. Kecepatan pertempuran dan panen terus meningkat, dan medan perang menjadi semakin bersih setelah setiap operasi. Lambat laun, rumor mulai menyebar di antara berbagai tim patroli. Rumor yang beredar menyebutkan tentang satu regu dari resimen militer lain yang menyeberang ke wilayah tentara Nianlin. Regu ini dikatakan kejam,
dilengkapi dengan tim penjarah mayat, dan setiap kali mereka menyerang, mereka melakukannya dengan cepat, tepat, dan menyeluruh. Hal ini lambat laun menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam dari tim penjarah mayat setempat di daerah tersebut. Pada saat yang sama, hal itu menarik perhatian para petinggi di resimen militer. Namun, saat mereka bersiap untuk menyelidiki pasukan misterius ini secara mendetail, pasukan itu menghilang dan tidak muncul lagi. Karena hal serupa terjadi dari waktu ke waktu di berbagai zona perang, tentara Nianlin tidak menyelidiki terlalu banyak setelah mengetahui bahwa tim ini telah menghilang. Alasan lainnya adalah bahwa pertempuran di zona perang ini semakin sering terjadi. Pada saat itu, di sebuah bintang putih besar, pertempuran skala kecil yang melibatkan ribuan pasukan dari kedua belah pihak sedang meletus. Suara ledakan dan gemuruh terdengar dari jauh. Teknik surgawi dan seni abadi memancarkan cahaya warna-warni yang bersinar ke segala arah. Pertarungan antara kedua pihak sangatlah sengit. Di tepi medan perang, di sebuah gunung putih besar, beberapa tim penjarah mayat sedang menunggu. Di antara mereka ada lelaki tua yang telah membimbing Su King dan yang lainnya beberapa bulan yang lalu. Su King dan yang lainnya juga ada di antara mereka. Pada saat itu, mereka duduk bersila dan bermeditasi. Mereka menyebarkan persepsi mereka dan menyelidiki pertempuran di depan. Saat menonton, berbeda dengan para kultivator konservatif dari tim penjarah mayat, Su King dan para ascender lainnya merasa tidak sabar. Selama waktu ini, mereka telah memperoleh banyak hal dari berburu berkali-kali. Selain itu, kecepatan pengumpulan mereka juga meningkat pesat. Basis kultivasi mereka telah meningkat. Namun, seringnya terjadi pertempuran menyebabkan mereka tidak punya waktu untuk melanjutkan perburuan. Mereka hanya bisa berpartisipasi dalam misi penjarahan mayat berulang kali. Mereka telah menunggu di sini cukup lama, tetapi pertempuran antara kedua belah pihak telah menemui jalan buntu. Sepertinya tidak akan ada pemenang dalam waktu dekat. Mata mereka berbinar gelap saat menatap Su King. Su King juga mengerutkan kening. Dalam 3 bulan terakhir, manfaat dari esensi asal telah memungkinkan kultivasinya meningkat. Dia sedang terburu-buru untuk menuju medan perang berikutnya. Namun, jelas bahwa pertempuran di sini tidak dapat berakhir untuk saat ini. Setelah merenung sejenak, Su King tiba-tiba berdiri dan melangkah maju. Saat langkah kakinya mendarat, para pendaki di sekitarnya menjadi bersemangat dan berdiri satu demi satu. Adapun tim penjarah mayat lainnya yang tidak jauh dari sana, mereka cukup terkejut. Terutama bagi lelaki tua yang membimbing Su King, dia menoleh dan hendak berbicara. Pada saat berikutnya, kecepatan Su King tiba-tiba meledak. Di tengah suara gemuruh, seluruh tubuhnya berubah menjadi pelangi yang seperti pisau tajam saat ia langsung menuju medan perang. Di belakangnya, Yao Zhengli dan yang lainnya juga melaju tanpa ragu-ragu. Puluhan orang ini bagaikan burung nasar dan kawanan serigala, menyebabkan hati para penggarap penjarahan mayat lainnya di puncak gunung bergetar. Mata lelaki tua itu terbelalak. Datang lebih awal? Ini. Orang tua itu berseru. Sebelum dia bisa menyelesaikan bicaranya, Su King dan yang lainnya sudah turun dengan paksa dari jauh. Mereka menerobos ke medan perang. Pada saat itu, suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar jelas di telinga mereka. Riak-riak mantra juga mengalir ke tubuh mereka. Su King adalah orang pertama yang menanggung beban itu. Kecepatannya meledak, berubah menjadi bayangan saat ia bergerak melalui medan perang dan langsung muncul di samping mayat dewa di puncak alam api dewa. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dada mayat itu. Di hadapan banyak petarung di sekitarnya, dia mulai mengumpulkan esensi asal di medan perang. Saat sejumlah besar saripati asal terkumpul, mayat dewa itu cepat layu. Adapun kedua belah pihak yang sedang bertarung di sekitar, setelah mereka menggunakan penglihatan tepi dan indera ketuhanan mereka untuk menyelidiki pemandangan ini, terlepas dari apakah mereka adalah para kultivator atau dewa, mereka semua tercengang. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Tak lama kemudian, bukan hanya kedua belah pihak yang bertarung di sekitar Su King yang tercengang. Begitu Yao Zhengli dan yang lainnya tiba, para ascender ini menyebar dan semuanya langsung menuju mayat-mayat itu. Mengoleksi dengan gila-gilaan. Gerakan mereka terampil dan kecepatan mereka sangat cepat. Setelah mereka selesai memanen satu, mereka dengan cepat menerkam ke arah yang lain. Oleh karena itu, semakin banyak pihak yang melihat kejadian-kejadian yang teramat aneh di medan perang. Kedua belah pihak jelas-jelas sedang bertarung sampai mati, tetapi sekelompok orang seperti itu tiba-tiba muncul dan pergi menjarah mayat-mayat di depan mereka. Pihak kultivator merasa aneh, tetapi mereka semua manusia. Namun, para dewa itu jelas gelisah. Oleh karena itu, mereka yang dekat langsung menyerang. Namun, para anggota tim penjarah mayat yang menerobos masuk ke medan perang memiliki target yang jelas. Setelah menemui rintangan, mereka langsung menyerah dan pergi dengan cepat. Mereka sama sekali tidak bertarung dengan bersemangat dan pergi mencari mayat para dewa lainnya. Di medan perang, kedua belah pihak sudah dalam keadaan buntu. Jika mereka terganggu oleh anggota tim penjarah mayat ini atau mengejar mereka, para kultivator pasukan Nianlin yang melawan mereka akan segera memanfaatkan kesempatan itu.
Karena itu, pihak dewa tidak punya pilihan selain berhenti. Selain itu, kekuatan para pembudidaya penjarah mayat ini tidak biasa, jadi mereka seperti ikan di air di medan perang. Mereka dengan gila-gilaan memanen mayat para dewa satu demi satu. Namun, jika memang begitu, tidak apa-apa. Lagi pula, hanya ada puluhan pembudidaya penjarah mayat yang datang, jadi dampaknya pada medan perang secara keseluruhan sangat kecil. Namun, tak lama kemudian, pemandangan berbeda muncul. Dalam perjalanan menuju mayat dewa, di depan Su King, ada dewa api surgawi tingkat puncak yang sedang bertarung sampai mati dengan seorang kultivator tentara Nianlin. Mata sang dewa dingin dan teknik surgawinya meletus. Esensi asal dalam tubuhnya juga meningkat, memancarkan perasaan memikat. Adapun kultivator tentara Nianlin, matanya merah dan dia siap mempertaruhkan nyawanya. Akan tetapi, pada saat berikutnya, pandangan sang penggarap dan sang dewa menjadi kabur. Sosok Su King tiba-tiba muncul dalam pandangan mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, Su King yang turun sudah mencengkeram leher sang dewa. Kekuatan embrio abadi melonjak seperti banjir besar, mengalir ke tubuh sang dewa. Suara ratapan memilukan langsung terdengar dari mulut sang dewa. Kekuatan hidupnya langsung padam dan lehernya langsung ambruk dengan suara keras. Itu menjadi mayat. Su King berjongkok dan memanen selagi masih panas. Kultivator tentara Nianlin yang hendak mempertaruhkan nyawanya tertegun sejenak sebelum rasa terima kasih muncul di matanya. Adegan ini diperhatikan oleh Shi Lingzi. Dia menjilat bibirnya dan juga menyerang dewa yang sedang bertarung melawan kultivator lain. Memanen mayat secara paksa. Tak lama kemudian, para ascender lainnya mulai melakukan hal yang sama. Mereka semua bagaikan serigala dan harimau yang menyerang satu demi satu. Jika ada mayat di samping mereka, mereka akan memanennya. Jika mereka menemukan sesuatu yang menggoda di jalan, mereka akan memanennya dengan paksa. Jika mereka bisa melawan, mereka akan melawan. Jika mereka bisa melancarkan serangan diam-diam, mereka akan melakukannya. Jika mereka tidak bisa menang, mereka akan segera menggunakan metode penyelamatan nyawa untuk menghindar tanpa ragu-ragu. Dengan demikian, gelombang perlahan-lahan muncul di medan perang. Meskipun tidak banyak gelombang di awal, seiring berjalannya waktu dan tim Su King menjadi gila, kelompok orang ini perlahan menjadi pusat perhatian. Para komandan kedua belah pihak juga merasakannya. Dibandingkan dengan kerutan dahi para dewa, komandan kuasi abadi tahap puncak di pihak para kultivator memiliki kilatan aneh di matanya. Adapun anggota tim penjarah mayat lainnya, termasuk lelaki tua itu, di puncak gunung yang jauh, jantung mereka sudah berdebar kencang dan mereka tercengang. Apakah ini penjarahan mayat? Salah satu rekan setimnya bergumam. Ya, itu penjarahan mayat. Saya melihatnya dengan jelas. Mereka menyerang dan langsung mulai menjarah mayat-mayat itu. Itu memang penjarahan mayat? Selama 3 bulan terakhir, Su King dan kelompoknya telah menyempurnakan pendekatan mereka. Meskipun pemanenan mayat hidup memiliki kelebihan, namun sulit untuk meningkatkan kecepatannya karena berbagai kendala. Oleh karena itu, fokus utama mereka adalah mengasah keterampilan pemanenan mayat, teknik penting yang lebih cocok untuk medan perang. Bagaimanapun, medan perang dipenuhi mayat. Tentu saja, jika mereka menemukan target yang sangat menggoda namun belum menjadi mayat, maka mengubahnya menjadi mayat selalu menjadi pilihan. Oleh karena itu, dalam 3 bulan ini, kecepatan pengumpulan mayat oleh kelompok Su King telah meningkat pesat. Sekarang, di medan pertempuran yang luas dan penuh bintang ini, Su King dan timnya mengungkapkan metode mereka yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi untuk pertama kalinya, menghadirkan rasa kaget dan kagum yang luar biasa bagi semua yang hadir. Bukan hanya regu penjarah lain di gunung yang benar-benar tercengang, tetapi bahkan para pembudidaya yang bertarung di medan perang mengalami gelombang keheranan dan merasakan pengurangan signifikan dalam tekanan yang mereka hadapi. Namun, medan perang selalu mencari keseimbangan. Tekanan yang berkurang pada para pembudidaya beralih sepenuhnya ke pihak para dewa. Hal ini memaksa para dewa untuk berjuang mempertaruhkan hidup mereka melawan para penggarap sambil tetap waspada terhadap penyergapan dan penjarah mayat. Sambil mengamati medan perang, Su King dan 18 rekannya bergerak seperti burung nasar dan memiliki hati seperti serigala yang kelaparan, namun kehadiran mereka sama sulitnya seperti hantu. Mereka menyebar di seluruh medan perang, menyerupai 19 bilah ular yang bertujuan untuk menembus medan perang sepenuhnya. Kemanapun mereka pergi, mayat-mayat membusuk dan dewa-dewa yang lebih lemah pun tumbang. Bahkan para dewa yang paling perkasa, dengan sedikit kelalaian dalam perhatian, menghadapi bahaya hidup dan mati begitu terperangkap dalam serangan gencar kelompok itu. Perhatian yang ditarik kelompok Su King secara alami meningkat. Faktanya, setelah disergap, beberapa dewa menyerah untuk melawan para pembudidaya tentara Nianlin dan menyerang kelompok Su King. Akan tetapi, kelompok Su King yang bertahan sampai sekarang tidaklah lemah, bahkan mempunyai banyak sekali sarana penyelamatan nyawa. Ketika mereka diserang oleh dewa yang lebih kuat, mereka menggunakan segala macam metode untuk segera melarikan diri.
Jika itu terjadi di ruang terbuka atau dalam pertarungan 1 lawan 1, metode penyelamatan nyawa mereka mungkin tidak banyak berguna melawan dewa-dewa yang kuat. Namun, berbeda halnya di medan perang. Tindakan seperti itu membawa berbagai variabel pada situasi yang awalnya buntu di medan perang. Meskipun variabel ini tidak besar pada awalnya, secara bertahap ia membesar seperti bola salju dan menjadi semakin megah, menjadi kekuatan yang harus dihadapi. Akan tetapi, bahkan ketika panglima pasukan para dewa segera mengeluarkan dekret suci untuk menstabilkan medan perang dan mengerahkan bala bantuan untuk memperkuat pengepungan mereka, hasilnya masih biasa-biasa saja. Ini karena Su King dan timnya terlalu licin. Meskipun kekuatan mereka cukup besar, mereka selalu menghindari konfrontasi langsung dengan lawan yang lebih kuat, menyergap target yang lebih lemah, dan memanen mayat dimanapun mereka muncul. Terutama Su King. Sasarannya hanyalah para dewa di alam api surgawi. Dengan kultivasinya yang hampir abadi dan kekuatan embrio abadi yang mengerikan, para dewa api surgawi sering terbunuh dalam satu serangan. Sedangkan untuk mayat, jika dia tidak sempat memanennya, dia akan langsung menyimpannya. Dia memperlakukan medan perang seperti hutan belantara dan berburu mangsa. Inilah hal terbaik yang Su King lakukan sejak ia masih muda. Pada saat yang sama, selama pembantaian, rubah tanah liat juga terstimulasi. Dia diam-diam melepaskan teknik surgawi untuk mendapatkan otoritas surgawi yang hancur dari para dewa yang mati. Bahkan bayangan kecil pun terbangun dari tidurnya dan dengan rakus merasakan zat-zat aneh di segala arah, begitu pula daging dan darah sang dewa. Semua ini menyebabkannya secara naluriah memancarkan emosi lapar dan kegembiraan. Dengan persetujuan diam-diam Su King, ia diam-diam menyebar di tanah dan tiba-tiba muncul dari banyak tempat, menerkam ke arah para dewa yang terluka parah. Panglima tentara Nianlin juga memanfaatkan kesempatan ini dan tanpa ragu-ragu, mengeluarkan perintah yang lantang. Semua pasukan Nianlin, pertempuran yang menentukan. Suaranya bergema di seluruh medan perang, memicu gelombang momentum. Memanfaatkan kekacauan dan gangguan yang tak terduga, sang komandan melancarkan serangan besar-besaran. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia menyerang maju tanpa ragu-ragu, membidik langsung ke puncak platform surgawi, panglima pasukan dewa. Membunuh. Dalam sekejap, seluruh medan perang jatuh ke dalam kegilaan yang lebih besar. Di puncak gunung yang jauh, semua anggota tim penjarah mayat yang biasa itu tergoda ketika mereka melihat semua ini. Orang tua yang telah mewariskan pengalamannya dalam menjarah mayat kepada Su King juga memperlihatkan ekspresi yang menyeramkan. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dengan keras dan berteriak pelan. "Ayo pergi juga!" Dengan itu, tubuhnya bergoyang dan dia melangkah keluar. Namun, ada juga pembudidaya yang ragu-ragu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tapi aturannya, omong kosong itu hebat. Kalau kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun kali ini. Pria tua itu meraung. Dia kemudian memacu kecepatannya dan langsung menuju medan perang. Para pembudidaya penjarah mayat lainnya di belakangnya juga bergegas keluar. Meskipun keikutsertaan mereka tidak setajam kelompok Su King, hal itu juga merupakan bonus yang menyebabkan situasi di seluruh medan perang kembali memanas. Pertarungan terakhir benar-benar meletus. Gemuruh dan suara menyayat hati memenuhi dunia. Di sekitarnya, selain pertempuran, yang terjadi hanyalah penjarahan. Di tengah kekacauan itu, sosok Su King berlalu lalang bagaikan hantu, tidak menyisakan satu dewa pun yang hidup. Rubah tanah liat itu bersemangat, dan bayangan kecil, yang dipenuhi kegembiraan, melesat maju. Sementara itu, dengan satu langkah, Su King muncul di samping dewa api surgawi yang berada di puncak. Ekspresi dewa itu langsung berubah, dan tubuhnya secara naluriah berusaha mundur. Akan tetapi, pada saat berikutnya, tangan kanan Su King telah menekan bagian atas kepalanya. Kekuatan embrio abadi meletus, teknik surgawi rubah tanah liat merebut otoritas surgawi, dan bayangan kecil juga mengambil kesempatan untuk melahap daging dan darah. Dalam sekejap, dewa yang dapat menyebabkan banyak ras menyembah di Wanggu ini langsung dimusnahkan. Otoritas surgawinya direnggut dan hampir setengah dari mayatnya dimakan oleh Little Shadow. Adapun sisanya, Su King menyimpannya untuk dipanen nanti. Setelah melakukan ini, Su King menjilat bibirnya. Hasil panennya kali ini bisa dikatakan melimpah, tetapi dia masih belum puas. Esensi asal tahap api surgawi masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasinya. Su King mengangkat kepalanya, menyapu pandangannya ke seluruh medan perang. Matanya berkilauan dengan cahaya dingin saat mereka menatap ke arah pertempuran yang jauh. Itulah pertarungan antara puncak platform surgawi dan puncak kuasi abadi. Itu adalah pertempuran hidup dan mati antara komandan kedua belah pihak. Dewa puncak platform surgawi memancarkan energi surgawi yang luar biasa, seni surgawinya mampu membentuk kembali langit dan bumi, menyebabkan angin dan awan berubah warna. Esensi asal yang dipancarkannya sangat memikat. Mata Su King menyipit. Ia menyampaikan suaranya kepada rubah tanah liat dan bayangan kecil sebelum sosoknya berkedip. Alih-alih menyerang langsung ke arah pertempuran, ia berbelok ke arah yang berlawanan,
menyelam ke dalam kekacauan medan perang. Beberapa saat kemudian, rubah tanah liat melepaskan zat-zat anomali yang menyelimuti Su King, menyebabkan aura abadi di tubuh Su King berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh zat-zat anomali. Inilah yang menyembunyikan auranya. Bayangan kecil segera kembali dan menggunakan tubuhnya untuk menyembunyikan Su King. Itulah cara menyembunyikan mayatnya. Pada saat yang sama, tata ruang waktu Su King juga berfluktuasi dan menutupi seluruh tubuhnya. Inilah penyembunyian jiwa. Melalui semua metode ini, dia secara bertahap mengurangi kehadirannya. Pada akhirnya, dia tanpa sadar, menghilang dari medan perang. Saat kedua pemimpin itu saling berhadapan, pertempuran mereka mencapai yang kritis. Baik Komandan Puncak Kuasi Immortal dari pasukan Nianlin dan Dewa Puncak Platform Surgawi melancarkan serangan dengan keganasan yang tak tertandingi, setiap gerakan membawa niat yang menghancurkan. Tujuan Puncak Dewa Platform Surgawi jelas, untuk melarikan diri. Apakah akan mengalihkan gelombang pertempuran ke tempat lain atau menarik diri sepenuhnya dari medan perang, mencapai salah satu akan melayani tujuan utama mereka. Sebaliknya, tujuan Komandan Kuasi Immortal adalah untuk secara paksa menjatuhkan dewa. Medan perang sudah mulai condong ke arah yang memihak pada para pembudidaya, dan selama Dewa Puncak Platform Surgawi ini dapat dikendalikan, kemenangan akhir akan segera dapat diraih. Karena itu, pertempuran antara kedua belah pihak tentu saja tragis. Mereka hampir saling bertukar luka dengan luka. Udara meledak dengan ledakan memekakkan telinga saat seni surgawi dan teknik abadi bertabrakan, setiap serangan memenuhi langit dengan kilatan menyilaukan dan gelombang energi destruktif yang melonjak. Kekosongan di sekitarnya bergolak dengan angin badai saat kedua sosok itu saling beradu tanpa henti, luka mereka semakin parah dengan setiap serangan. Mereka bahkan menggunakan kartu truf mereka. Kartu truf Dewa Puncak Platform Surgawi adalah letusan ekstrim otoritas surgawinya yang membentuk matahari putih. Akan tetapi, yang dipancarkannya bukanlah panas melainkan dingin ekstrim dan kematian. Padahal, jika diperhatikan lebih dekat, orang bisa melihat wajah-wajah penuh penderitaan di bawah sinar matahari. Mereka menjerit-jerit menyayat hati dan ekspresi mereka semua terdistorsi. Sementara kedua belah pihak bertarung, ada sosok tersembunyi yang mendekat tanpa suara. Makin dekat dan dekat. Tak lama kemudian, jarak antara mereka mencapai 10.000 kaki. Akan tetapi, pada saat itu, Dewa Puncak Platform Surgawi yang tubuh bagian atasnya berbentuk manusia dan tubuh bagian bawahnya dibentuk oleh kabut hitam, tiba-tiba menoleh. Sorot matanya menampakkan dingin. Saat ia mengangkat tangan kanannya, ia benar-benar membelah kartu truf yang digunakannya menjadi dua, mengubahnya menjadi dua matahari pucat. Yang satu menghalangi komandan pasukan Nianlin, sementara yang lain mengubah arahnya dan tiba-tiba mendarat di medan perang 10.000 kaki jauhnya. Segalanya terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, matahari putih yang menakutkan langsung muncul 10.000 kaki jauhnya dan meletus. Cahaya putih menyapu, menghancurkan kehampaan, meruntuhkan hukum, mendistorsi segalanya. Termasuk juga sosok yang dipaksa keluar dari persembunyiannya di kawasan itu. Itu Su King. Dia mencoba melawan tetapi sia-sia. Letusan otoritas surgawi dari platform surgawi yang tinggi ini sangat menakutkan. Kemanapun cahaya putih itu lewat, semuanya hancur. Sosok Su King berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuhnya yang terluka parah mulai hancur. Pada saat kritis, tekad muncul di mata Su King. Jiwanya meninggalkan tubuhnya dan mundur, ingin menghindari bahaya. Namun, hampir pada saat dia mundur, banyak dewa bergegas datang dari segala arah. Mereka langsung menuju Su King. Mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Suara gemuruh membubung ke angkasa dan menyebar ke segala arah, menarik perhatian banyak orang. Di bawah tatapan kedua belah pihak, jiwa Su King hancur dan runtuh seperti tubuhnya. Adegan ini membuat mata Yao Zhengli dan yang lainnya langsung memerah. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menyayat hati dan benar-benar menyerbu dari berbagai arah. Bayangan kecil juga muncul, memancarkan emosi gila saat menerkam ke arah puncak platform surgawi. Pada saat yang sama, rubah tanah liat dengan kegilaan yang sama di matanya menerkam. Dia berubah menjadi cahaya surgawi dan bergegas menuju puncak platform surgawi. Sementara itu, komandan pasukan Nianlin memanfaatkan momen itu, melepaskan seni abadi yang kuat. Bulan merah muncul, memancarkan gelombang cahaya merah di medan perang. Cahaya itu berubah menjadi ngengat merah yang tak terhitung jumlahnya, menakutkan dan dingin, saat mereka melonjak menuju Dewa Puncak Platform Surgawi, turun seperti gelombang yang menyesakkan. Dalam sekejap, medan perang bermandikan cahaya merah darah, langit dipenuhi ngengat merah yang beterbangan, dan surga memancarkan cahaya yang tidak menyenangkan. Rasa bahaya yang amat mendalam muncul dalam hati Dewa Puncak Platform Surgawi. Menatap komandan pasukan Nianlin dan kawanan ngengat merah, ia mundur dengan cepat. Tangannya memukul tubuhnya beberapa kali, mengaktifkan teknik rahasia. Dalam sekejap, tubuhnya layu, memancarkan aura kelemahan, inilah harga dari seni rahasia tersebut. Namun, pengorbanan ini menyulut potensi terpendamnya, memusatkan kekuatannya ke inti.
Cahaya putih cemerlang mulai muncul dari wujudnya, seolah-olah berubah menjadi matahari yang menyala-nyala. Pada saat ini, sang dewa berada pada titik terlemahnya, tetapi ia tahu kelemahannya hanya sementara. Selama ia menyelesaikan transformasinya, ia yakin ia dapat memberikan pukulan telak kepada komandan pasukan Nianlin. Meskipun transformasi ini akan semakin menguras vitalitasnya, ini akan menciptakan kesempatan dan waktu yang berharga untuk melarikan diri dari medan perang. Sekarang, saat cahaya putih yang menyilaukan itu semakin kuat, matahari di dalam tubuhnya hampir menggantikan wujud surgawinya. Namun, pada saat ini, perubahan yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Kekosongan di belakangnya tiba-tiba berkerut seperti kertas, memperlihatkan riak-riak. Riak-riak ini dengan cepat menyebar dan menyelimuti langit, menyebabkan warna langit berubah. Itu adalah fluktuasi ruang. Itulah aliran waktu. Itulah tumpang tindih waktu dan ruang. Sebuah tangan yang memegang tongkat besi tiba-tiba terentang dari tumpang tindih waktu dan ruang dengan cara yang sangat cepat dan aneh. Ia muncul di depan leher dewa platform surgawi tahap puncak yang sedang dalam kondisi lemah. Dengan kecepatan luar biasa, ketepatan tepat, dan teknik yang hebat, tangan itu menebas leher sang dewa dengan tebasan tajam dan tanpa ampun. Tongkat itu berkilau dingin saat merobek kulit dewa, mengiris daging, memutuskan tulang dewa, dan menusuk tajam ke sisi lainnya. Pada saat itu, suara lonceng bergema, lembut namun menusuk hati, bagaikan lagu pemakaman, beresonansi dengan akhir yang suram. Adegan itu benar-benar tiba-tiba. Meskipun dewa puncak platform surgawi menyadari apa yang sedang terjadi, tidak ada waktu tersisa untuk membalas atau menghindar. Tangan besi itu luar biasa tajam, dibuat dari bahan yang luar biasa, dan tangan yang memegangnya mengandung kekuatan yang sangat besar. Yang paling penting, orang yang menyerang itu juga sama kuatnya dalam kultivasi, tidak jauh dari level dewa. Mereka tentu saja memenuhi syarat untuk berhadapan langsung dengan dewa dalam pertempuran. Orang seperti itu yang melancarkan serangan mendadak sangatlah efektif. Detik berikutnya, mata sang dewa terbelalak. Saat dunia berputar, sang dewa melihat tubuhnya sendiri dimakan oleh ngengat merah yang dipanggil oleh Panglima Seni Abadi pasukan Nianlin. Dalam sekejap, tubuhnya tidak memiliki kepala. Darah dewa menyembur dari leher, menyembur ke langit, menyatu dengan kabut merah. Jiwa keilahiannya yang terkoyak dibelah oleh tongkat besi, terbelah menjadi dua. Ngengat merah menyelimuti seluruh tubuh dewa, menggali ke dalam daging dan memusnahkan segalanya. Dan dalam persepsi dewa saat ini, segalanya memudar dengan cepat. Namun yang memudar bukanlah tubuhnya, melainkan kepalanya. Kepalanya dibawa oleh sebuah tangan yang bergerak cepat. Di tengah kesadarannya yang kabur, ia akhirnya melihat orang yang memegang kepalanya. Pemuda itu mengenakan jubah hitam yang ternoda oleh darah dewa. Ia memiliki rambut ungu dan penampilan yang tampan. Tatapannya sangat dingin. Itu, penjara mayat yang telah dia bunuh sebelumnya. Anda, suara serak terdengar dari mulutnya. Tepat saat suara itu bergema, saat berikutnya, segel itu tiba. Dunianya menjadi gelap gulita. Medan perang langsung menjadi sunyi. Di udara, sosok Suking yang berjalan menjauh dengan kepala terangkat tampak membeku di tempat dan menjadi pusat perhatian. Sebelumnya, yang hancur adalah diri Suking yang lain di ruang waktu lain. Itu juga kedoknya. Sekarang, yang muncul adalah tubuh utamanya. Pada saat itu, di langit, di bawah keterkejutan para dewa dan para pembudidaya, Suking berhenti dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke udara. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Di belakangnya tampak cahaya merah bulan. Sorak-sorai segera terdengar dari medan perang. Setelah itu, pasukan pembudidaya bagaikan air bah. Dengan kekuatan yang luar biasa, mereka menghancurkan segalanya dan menenggelamkan para dewa. Di cakrawala di atas, cahaya merah darah menyebar bagaikan aurora, membentuk untayan yang di dalamnya ngengat merah beterbangan, luar biasa indahnya. Di udara, rambut panjang Suking berkibar saat sosoknya berdiri tegak, mengangkat kepala dewa yang terpenggal. Pada saat itu, siluetnya terukir dalam ingatan setiap kultivator di medan perang. Pertarungan ini, yang awalnya terhenti karena jalan buntu antara para pembudidaya dan para dewa, berubah dengan munculnya Suking dan kelompoknya, kekuatan yang menentukan, bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Berkat campur tangan mereka, situasi perang berubah total, mendorong pertempuran menuju kesimpulannya. Di tengah meningkatnya hiruk-pikuk pembantaian dan ledakan, pasukan dewa di medan perang hancur berantakan, mundur tak beraturan bagaikan gunung yang runtuh di bawah gelombang besar para petani. Yao Zhengli, Star Ring, dan yang lainnya secara alami memanfaatkan kesempatan itu dan menyatu dengan arus, memanen dengan gila-gilaan. Suking juga turun dari udara. Pengumpulan saripati asal merupakan hal yang paling penting. Ada pula tim penjarah mayat lainnya yang mengikuti bagaikan burung nasar. 1 jam kemudian, pertempuran berakhir. Medan perang dipenuhi dengan mayat para dewa. Meskipun para pembudidaya juga telah membayar harganya, kemenangan yang mereka peroleh juga sangat besar. Para dewa benar-benar musnah.
Di tengah campuran rasa lelah dan kegembiraan, semua tatapan mereka tertuju pada Su King dan yang lainnya yang masih berkeliaran di medan perang dan terus-menerus memanen saripati asal mayat. Di antara mereka, ada yang terluka secara alami. Ada yang terluka ringan, ada pula yang terluka parah. Namun, tidak peduli seberapa parah luka mereka atau apakah mereka kelelahan, gerakan mereka tidak jauh lebih lambat saat ini. Mereka dengan gila-gilaan memanen saripati asal. Kali ini, tak satupun kultivator tentara Nianlin yang merebutnya. Tatapan yang mereka gunakan untuk memandang Su King dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa hormat. Bahkan lelaki tua yang telah membimbing Su King dalam aturan penjarahan mayat dan para pembudidaya penjarah mayat lainnya pun berhenti pada saat ini, membiarkan tim Su King memanen terlebih dahulu. Karena itu, tim Su King mulai memanen ribuan mayat dewa. Baru setelah mereka memanen 80% mayat, mereka berhenti dan berkumpul di samping Su King. Su King melihat ke arah para pembudidaya militer di sekitarnya sebelum melihat ke arah komandan pasukan Nianlin. Saat pandangan mereka bertemu, Panglima Tentara Nianlin menangkupkan tinjunya dan membungkuk sebelum berbicara dengan suara serak. "Terima kasih." Su King membalas salam itu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Yao Zhengli dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Mereka terburu-buru menuju medan perang berikutnya. Sosok mereka yang pergi masih menarik perhatian semua orang di medan perang. Di mata mereka, 19 orang ini adalah serigala raksasa yang memancarkan aura mengerikan dan haus darah. Hal ini memang benar adanya. Setelah melewati banyak cobaan, para Ascender yang selamat telah menjadi individu yang mampu berdiri sendiri. Di pasukan manapun, mereka pasti akan dianggap sebagai elit yang luar biasa. Terlebih lagi, setengah dari mereka telah mencapai level kuasi immortal, sementara sisanya hampir mencapainya. Mengenai kecakapan tempur mereka, itu sungguh mengerikan. Mereka berkumpul seperti kawanan serigala. Di depan mereka ada Su King, Raja Serigala. Waktu berlalu perlahan begitu saja. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Su King dan yang lainnya terus memanen selama beberapa bulan ini. Selain itu, panennya semakin ganas hingga mereka benar-benar terbiasa dengannya. Sosok mereka muncul di banyak medan perang dan mereka terus menggunakan metode yang kuat untuk memanen mayat. Dengan kegiatan seperti itu, ketenaran mereka menyebar seperti badai. Pada akhirnya, hampir semua kultivator di area pertempuran berskala besar yang menjadi tanggung jawab pasukan Nianlin melihat mereka dengan mata kepala sendiri atau mendengar tentang mereka. Jumlah mereka hanya 19 orang, tetapi sebagian besar dari mereka adalah kuasi immortal, masing-masing dengan pengalaman tempur yang kaya dan keterampilan bertahan hidup yang luar biasa. Meskipun status mereka sebagai orang pilihan surga, mereka tidak memiliki kesombongan. Meskipun kecakapan tempur mereka luar biasa, mereka tetap lebih menyukai taktik penyergapan dan pembunuhan. Keahlian mereka dalam memanen, baik dalam kecepatan maupun ketelitian, tak tertandingi, dimanapun mereka lewat, tidak ada yang tertinggal. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengangkat seni, penjarahan mayat, ke tingkat yang benar-benar baru. Pergeseran ini menyebabkan para pembudidaya militer memiliki pendapat yang berbeda tentang tim penjarah mayat. Adapun tim penjarah mayat lainnya, mereka lebih memperhatikan fenomena ini. Seiring berjalannya waktu, para peniru mulai bermunculan. Meskipun hanya sedikit yang dapat meniru keberhasilan mereka, perubahan nyata dalam pendekatan dan metode pun mulai terlihat. Namun pada akhirnya, mereka tidak bisa dibandingkan dengan tim Su King. Maka dari itu, secara perlahan tim penjarah mayat dengan gaya khasnya ini pun mendapatkan predikat yang memang menjadi haknya, sekaligus namanya menggemparkan seantero medan peperangan. Nama mereka adalah Pasukan Pemakaman. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, konflik di medan pertempuran sayap kiri tampaknya telah mencapai titik kritis. Di wilayah tengah sayap kiri, batu giling daging telah mencapai puncaknya, menjadi mercusuar yang menarik semua perhatian ke arahnya. Di garis depan sayap kiri, frekuensi dan intensitas pertempuran meningkat dan semakin sengit. Entah mereka adalah pembudidaya atau dewa, bahkan orang yang paling tidak peka di antara mereka dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Banyak yang meyakini ini hanyalah awal dari badai besar, ketenangan sebelum kekacauan. Namun, ada kemungkinan lain, yang jauh lebih meresahkan, badai telah datang. Pada saat ini, di dalam cincin bintang keempat, yang terletak di tempat yang dulunya merupakan medan perang sayap kanan para dewa, zat-zat anomali yang padat dan menyebar-menyebar ke seluruh wilayah, memenuhi kekosongan. Di sini, bintang-bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang dibentuk menjadi patung-patung besar, mengambang dengan hikmat di kosmos, memancarkan aura kesucian. Jumlah mereka sangat besar, mudah melampaui puluhan juta. Riak kekuatan terpancar keluar dari masing-masing benda langit yang terpahat ini, sementara di atasnya berdiri para dewa di samping ras-ras bawahan mereka yang diperbudak. Jauh di kejauhan, sungai bintang yang tak terbayangkan luasnya berputar melalui kehampaan tanpa batas.
Dalam kecemerlangannya, seseorang dapat melihat binatang-binatang raksasa, wajah-wajah dewa yang jahat, dan kuil-kuil yang memancarkan kekuatan surgawi yang luar biasa yang menyebar ke seluruh bentangan. Ketika seseorang menatap wilayah ini, pemandangan yang terlihat sangat menakjubkan, lautan luas bintang-bintang yang terpahat dan kuil-kuil suci, berdesakan rapat dan tampak tak terbatas, menyelimuti keseluruhan wilayah tersebut. Kadang-kadang, sulur-sulur raksasa akan muncul dari dalam sungai yang diterangi bintang, merayap melalui kehampaan, berkelok-kelok di antara bintang-bintang, dan menghilang di kejauhan. Yang mengiringi gerakan-gerakan ini adalah bisikan-bisikan yang menghantui, bergema tiada henti di medan pertempuran sayap kanan para dewa. Ini adalah perkemahan sementara para dewa di medan perang sayap kanan. Tepat di jantung benteng ini berdiri 9 altar raksasa. Masing-masing altar ini dibangun sepenuhnya dari tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya. Di antara tulang-tulang ini, beberapa telanjang dan bersih, sementara yang lain masih terjerat dengan sisa-sisa daging dan urat. Sisa-sisa itu berasal dari berbagai makhluk, pembudidayai, dewa sendiri, dan bahkan ras yang diperbudak di bawah perintah dewa. Altar-altar itu memancarkan aura kegelapan dan kematian yang tak tertandingi, membuat udara di sekitarnya terasa sangat dingin. Di atas 9 altar, api yang sangat halus menyala. Api itu bersinar putih pucat, cahayanya memancar keluar dalam bentuk lingkaran konsentris. Cahaya kematian yang berkedip-kedip menerangi area tersebut. Cahaya dari altar saling tumpang tindih. Di tengah 9 altar itu, di mana cahaya berbentuk cincin dari 9 lilin saling tumpang tindih, ada sebuah peti mati besar tanpa tutup yang tergantung di sana. Ukuran peti mati ini sebanding dengan bintang. Di dalam, tergeletak mayat seorang dewa yang seluruhnya berwarna ungu. Mayat itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan tubuhnya dipenuhi tanda-tanda rahasia dewa yang menunjukkan kemuliaannya yang luar biasa. Tanda rahasia dewa ini dijalin menjadi cincin yang penuh dengan maksud misterius. Akan tetapi, cincin ini memiliki beberapa celah kecil, yang jelas hanya tinggal selangkah lagi dari penyelesaian. Jika sudah selesai, itu akan menjadi dewa-dewa. Mayat ini milik suatu eksistensi yang berada tepat di bawah dewa tertinggi. Itu adalah komandan sayap kanan yang bertanggung jawab atas seluruh zona perang sayap kanan dan mengendalikan puluhan ribu dewa. Puncak dewa sejati. Tapi sekarang, itu sudah menjadi mayat. Ada luka yang mengejutkan di dahi ketiga kepalanya yang menembus jiwanya dan menghancurkan otoritasnya. Itu sudah mati. Sebulan yang lalu, ia disergap dan dibunuh oleh seorang pembudidaya misterius. Jika Suking ada di sini dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan menyadari bahwa ini mungkin menjadi alasan mengapa medan perang sayap kiri para kultivator berubah menjadi batu giling daging dan berubah menjadi lentera kehidupan untuk menarik semua orang. Selain itu, seluruh medan perang menjadi umpan. Dengan menggunakan sayap kiri para penggarap sebagai umpan dan lentera terang sebagai penutup, pembunuhan itu pun terlaksana. Jelas, pembunuhan ini berhasil. Namun, pada saat yang sama, jika Suking ada di sini, dia pasti akan ragu saat menyadari rencana kultivator itu. Kalau rencana sudah selesai, kenapa penggilingan daging di medan perang sayap kiri para pembudidaya masih terus berlanjut dan semakin intensif? Kecuali, membunuh komandan sayap kanan para dewa hanyalah sebagian dari rencana para pembudidaya. Jika memang begitu, rencana para pembudidaya itu pasti tak tertandingi. Pada saat itu, di sekeliling peti mati, di ruang yang tadinya kosong, di bawah cahaya api yang redup, para dewa yang memancarkan aura mengerikan berangsur-angsur keluar dari kehampaan. Masing-masing tokoh tersebut bertubuh menjulang tinggi, memancarkan kekuatan surgawi yang luar biasa, dan status mereka sama-sama luar biasa, setiap orang merupakan pemimpin dewa sejati dari medan pertempuran sayap kanan para dewa. Saat mereka menampakkan diri, para dewa sejati ini berputar mengelilingi dan berdiri tegak di sekeliling peti mati. Lalu mereka membungkuk ke arah langit berbintang di atas. Dalam pemujaan mereka, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari angkasa, dan sebuah retakan besar muncul dalam kehampaan, seakan-akan ada kekuatan yang tak tertandingi yang dengan paksa merobeknya dari dalam. Cahaya surgawi menyebar dari celah itu dan tersebar ke segala arah. Dalam cahaya surgawi, seseorang dapat melihat kerajaan surgawi yang agung, alam semesta yang tak terbatas, dan dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga menyembah. Di bawah pemujaan kedua belah pihak, sosok anggun berjubah biru perlahan muncul dalam cahaya surgawi dan berjalan selangkah demi selangkah. Penampakannya kabur dan tidak dapat dilihat secara langsung. Pakaiannya mewah dan rona biru pada pakaiannya diwarnai oleh berkumpulnya lautan cincin bintang keempat yang tak terhitung jumlahnya, dan di atas kepalanya, dia mengenakan mahkota Phoenix yang dihiasi dengan permata yang menjuntai. Di dalam mahkota, terdengar burung Phoenix jantan menangis dalam kesedihan, sementara burung Phoenix betina melolong dalam duka. Adapun mutiara yang menghiasi mahkota, setelah diamati lebih dekat, masing-masing mutiara itu tampak seperti mata istimewa. Setiap mata berasal dari dewa-dewa tercantik dari ras tertentu. Jumlahnya banyak dan semuanya berkedip. Itu aneh namun indah.
Semua ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan dewi ini. Hal ini memang benar adanya. Begitu sosok anggunnya berjalan keluar dari celah, semua dewa sejati di samping peti mati berlutut. Mata berbintang luan. Suaranya yang suci bergema di seluruh angkasa, menyebabkan riak-riak di langit berbintang. Seolah-olah bahkan aturan cincin bintang keempat, pada saat ini, menghujani pemujaan tanpa akhir, menyelimuti gadis suci ini. Ini karena dia adalah satu-satunya keturunan kaisar dewa baru dari cincin bintang keempat. Di pihak dewa, dewa utama juga dikenal sebagai kaisar dewa. Ayahnya adalah eksistensi tertinggi yang bertanggung jawab atas pertempuran antara cincin bintang keempat dan kelima. Dialah yang bertarung untuk mendapatkan momentum dengan dewa abadi Jan Lehu. Awalnya, dia tidak dimaksudkan untuk muncul di sini. Alasan mengapa dia muncul sekarang adalah karena kematian mendadak komandan sayap kanan yang memikul misi khusus dan belum sempat menyelesaikannya. Hal ini membuatnya perlu baginya untuk datang ke sini dan melepaskan otoritas surgawi garis keturunan keluarga kerajaan untuk mempercepat kembalinya komandan yang gugur. Dengan otoritas surgawi garis keturunannya, itu dapat mempersingkat waktu kembalinya semua dewa sejati di bawah komando ayahnya. Tidak diperlukan waktu lama, hanya beberapa bulan. Meskipun ada harga yang harus dibayar, itu tidaklah tak tertahankan, karena itulah kekuatan aspek surgawi ayahnya. Sejak dia datang ke sini, dia juga punya misi. Misinya adalah untuk tetap di sini, terus mempercepat kembalinya para dewa sejati yang jatuh. Dan hari ini adalah tugas pertamanya. Pada saat putri dewa-dewa turun di cincin bintang keempat, melintasi hamparan tak berujung, di garis depan medan pertempuran sayap kiri di area yang dikuasai para pembudidaya, di tempat Suking tengah memanen mayat, tindakannya tiba-tiba terhenti. Dia secara naluriah melihat ke arah cincin bintang keempat. Dia perlahan mengerutkan kening. Di sana, Suking merenung. Tepat pada saat itu, entah mengapa, dia samar-samar merasakan suatu perasaan aneh yang tak tertandingi dalam hati dan jiwanya. Perasaan ini seperti jantung berdebar-debar, tetapi juga terasa seperti semacam firasat. Seolah-olah suatu peristiwa yang telah ditakdirkan sedang mendekat secara bertahap dengan momentum yang tak terhentikan. Semua ini mengingatkan Suking pada dewa sejati yang ditekan di surga Kingnya. Takdir, di mata manusia, ada dalam hal yang tak terlihat dan berada di luar pemahaman. Bahkan para kultivator, yang berjalan di jalan menantang surga, seringkali menemukan diri mereka, di akhir perjalanan, tidak mampu melawan takdir. Pada akhirnya mereka berkompromi, sambil tersenyum pahit mereka berkata, "Berdamai dengan dirimu sendiri." Inilah ketidakberdayaan hidup dan makna yang datang dari ketidakkekalannya. Ketika perlawanan gagal, yang tersisa hanyalah adaptasi. Namun, masih ada beberapa makhluk, entah dewa atau makhluk abadi, yang jauh lebih unggul dari yang lain, yang tingkat eksistensinya luar biasa. Bagi mereka, takdir tidaklah begitu misterius atau tidak dapat didekati. Mereka dapat merasakan jejak-jejaknya, menyingkap tabirnya, dan dalam beberapa kasus, bahkan memanipulasinya dengan lambaian tangan mereka, mengubah apa yang ditakdirkan menjadi tidak ditakdirkan dan apa yang tidak ditakdirkan menjadi ditakdirkan. Salah satu tokoh tersebut adalah dewa penderitaan, dewa sejati yang pernah terkenal di cincin bintang kelima. Meskipun bukan dewa utama, sifat unik dari otoritas surgawi dewa rasa sakit membuatnya menjadi tamu terhormat, bahkan di hadapan dewa utama, selama era kejayaannya. Ini karena ilusinya mengandung esensi sejati. Jadi, ketika dewa ini dibangkitkan dan bertemu dengan Suking, melepaskan kekuatan otoritas surgawinya, banyak hal mulai berubah. Misalnya, firasat Suking saat ini terasa seperti kepakan sayap takdir itu sendiri. Alasan mengapa dia bisa merasakannya, di luar pertempuran dan pertemuannya dengan dewa rasa sakit, terletak pada karma yang sama pentingnya. Dia punya musuh yang serupa. Kakak laki-lakinya, putra mahkota ungu hijau, makhluk mengerikan yang juga memegang kekuatan takdir. Dengan demikian, serangan balik Suking telah lama digerakkan. Sampai, melalui pertemuan yang menentukan di Wanggu, ia juga memperoleh otoritas surgawi yang serupa. Itu adalah pisau ukir takdir. Ia dapat mengukir benang-benang takdir tambahan, mengubah variabel menjadi kepastian dan mewujudkan takdir yang melampaui takdir itu sendiri. Meskipun pisau ukir ini tidak berada dalam tubuh abadinya saat ini dan tetap berada di tubuh dewanya di Wanggu, karma di antara mereka tetap ada. Dengan mengingat hal ini, Suking merenungkan dewa sejati yang saat ini tertekan di dalam surga King dan penderitaan yang pernah ditimpakan otoritas surgawinya kepadanya. Pikiran ini memperdalam kilatan dingin di mata Suking. Memasuki medan perang, bertemu dengan sang dewi, bertemu dengan pembantaian yang dilakukan oleh dewa-dewa. Jadi, selanjutnya adalah sang dewi. Suking menyipitkan matanya. Rasa dingin di matanya jatuh ke dalam hatinya dan berubah menjadi tajam. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dari cincin bintang keempat dan berbalik untuk melanjutkan panen di medan perang. Waktu kembali mengalir mengikuti gelombang pemandangan ini. Sebulan berlalu. Selama bulan ini, Suking seperti biasa. Dia terus menjarah mayat,
mengolah, dan menyerap esensi asal. Basis kultivasinya juga meningkat secara bertahap, terus maju dari tahap awal alam kuasi abadi ke tahap menengah. Perasaan berdebar-debar itu kadang muncul, tetapi dia tidak peduli lagi. Dia punya cara untuk mengatasinya, jadi, dia menunggu. Ia menunggu riak-riak takdir yang akan mengirimkan apa yang disebut takdir yang telah ditentukan kepadanya. Langit berbintang bagaikan lautan, dan ombaknya riak-riak. Mereka terbentuk oleh suara-suara surgawi. Di perkemahan dewa di zona perang sayap kanan cincin bintang keempat, gelombang terus bergulung. Nama asli komandan pasukan dewa sayap kanan telah bergema terus-menerus selama sebulan penuh di sekitar 9 altar. Bukan hanya para dewa sejati yang beribadah di sini yang berseru, tetapi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk 9 altar tulang dan daging juga berseru. Mereka meneriakkan nama yang sebenarnya. Semua resonansi surgawi ini berkumpul di sekitar sang dewi yang melayang di atas peti mati. Garis keturunannya berfungsi sebagai perantara, menarik kekosongan dan menjembatani masa lalu dan masa kini. Hubungan ini mengubah kekaguman terhadap Upper Star Ring menjadi kekuatan untuk mengurai perjanjian kuno. Hal ini menerangi jalan bagi kembalinya dewa sejati, yang jika tidak demikian akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bangkit kembali. Jalan ke depan telah terungkap, batasan telah dilanggar, dan aura dewa yang kembali menjadi semakin pekat. Luasnya kekuatan surgawi berangsur-angsur menebal, hingga bentangan kosmos ini tampaknya benar-benar berubah menjadi lautan. Lautan keilahian, yang terkondensasi dari substansi anomali dan otoritas surgawi. Ini menandai langkah pertama untuk kembali. Kebangkitan komandan sayap kanan sedang berlangsung, dan para dewa di sekitarnya menyaksikan dengan cahaya keemasan bersinar di mata mereka. Langkah kedua dari pengembalian ini baru saja akan segera dimulai. Tetapi tepat pada saat itu, seluruh langit berbintang tiba-tiba bergemuruh dengan suara yang memekakkan telinga, dan terjadilah perubahan yang tak terduga. Suara hiruk-pikuk yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema, begitu kerasnya hingga hamparan bintang bergetar. 9 altar mulai runtuh, patung-patung bintang dan kuil-kuil suci di sekitarnya bergetar hebat, dan bahkan sungai bintang pun bergetar. Para dewa sejati melantunkan nama sang panglima dan dewi di atas peti jenazah, semuanya merasakan pikiran mereka bergemuruh dalam kekacauan. Apa yang terjadi setelah perubahan drastis ini adalah perubahan di lingkungan sekitar. Daerah ini termasuk dalam cincin bintang keempat dan berisi zat-zat anomali padat. Awalnya berwarna hitam, tetapi sekarang, putih benar-benar muncul begitu saja. Itulah momentum energi abadi. Ia tiba-tiba datang dan menyelinap ke tempat ini. Hal ini menyebabkan situasi di langit berbintang ini berubah drastis. Jika seseorang memiliki sepasang mata yang dapat melihat melalui semua misteri, mereka akan mampu melihat tempat tertinggi yang menyelimuti medan perang cincin bintang keempat dan kelima dalam kehampaan yang tak berujung. Di sana, dua entitas tak terbatas bersaing untuk mendapatkan supremasi, perebutan momentum mereka kini mengalami pergeseran. Dewa abadi Janlu telah membuat gerakan yang menentukan, menargetkan medan pertempuran sayap kanan para dewa. Oleh karena itu, gelombang energi abadi melonjak masuk, mengubah wilayah ini dalam sekejap menjadi sesuatu yang mirip dengan lukisan tinta. Hitam dan putih saling bertautan, tinta mengalir dan bercampur jadi satu, beradu kuat, saling menekan. Hitam dan putih bergerak, tinta bergerak, dan gelombang pertempuran pun berubah. Dan bersamaan dengan gelombang ini muncul sekelompok tokoh yang siap dan teguh. Di dalam energi abadi berwarna putih, siluet bayangan para kultivator yang dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas menghancurkan penghalang cincin bintang dan diangkut ke medan perang. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi yang sangat dingin. Dia adalah murid pertama Dewa Abadi Janlu. Dia adalah komandan zona perang sayap kiri para pembudidaya, Raja Abadi Silent Dao. Dia telah berteleportasi dari zona perang sayap kiri yang bagaikan batu gilingan daging dan tiba di sini bersama pasukannya. Saat dia muncul, dia memancarkan aura mengerikan yang mengerikan. Cahaya dingin di matanya seolah ingin membekukan alam semesta saat dia langsung menuju Sang Dewi. Sisi dewa langsung bergemuruh. Tampaknya inilah rencana Dewa Abadi Janlu selama ini, menggunakan medan pertempuran sayap kiri sebagai mercusuar untuk menarik semua perhatian, secara diam-diam mengatur para pembudidaya misterius untuk membunuh dewa sejati, dan akhirnya memikat Sang Dewi ke tempat terbuka. Tujuannya tampaknya sejak awal adalah Dewi ini. Ini karena Starry Ace-Luan adalah satu-satunya keturunan dewa utama yang bertarung melawan Dewa Abadi Janlu. Dia juga mewarisi otoritas surgawi garis keturunan ayahnya. Jika dia bisa ditundukkan, maka sangat mungkin bahwa di alam eksistensi yang lebih tinggi, Dewa Abadi Janlu akan mendapatkan momentum yang lebih besar. Maka, pertempuran dengan skala yang jauh melampaui apapun yang pernah terjadi sebelumnya meletus di sini tanpa peringatan. Pertempuran itu melibatkan lebih dari 100 dewa sejati, banyak pembudidaya abadi, dan banyak prajurit serta dewa yang membanjiri medan perang. Pada saat itu, kekacauan pun terjadi. Pembantaian menjadi tak terbatas, dan suara ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh kosmos.
Saat serangan mendadak oleh para penggarap itu merobek inti medan pertempuran suci, bagaikan bilah pedang yang menusuk dalam ke perut pasukan suci, serangan itu tampaknya siap menembus jantung medan pertempuran itu sendiri. Akan tetapi, Sang Dewi, yang dengan cepat didekati oleh Raja Abadi Silent Dao, tetap sama sekali tidak terpengaruh. Dia terus melafalkan nama asli sang komandan, ekspresinya tidak berubah. Tepat pada saat berikutnya, medan perang mengalami transformasi mengejutkan lainnya. Semua kuil suci, semua patung bintang, dan sungai bintang yang luas yang tadinya diam-diam menyatu tiba-tiba menyala terang. Cahaya keemasan meletus dari seluruh penjuru medan perang, memancar serentak dari titik-titik yang tak terhitung jumlahnya dan melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan dan menakutkan. Langit berbintang terbelah, kehampaan runtuh, dan seolah-olah tabir yang menyelubungi wilayah ini terkoyak dengan kasar. Pada saat itu, formasi dewata yang besar dan tak terhitung jumlahnya, sangat besar skalanya, menampakkan diri di medan perang. Jumlah susunan besar ini tidak kurang dari 1 juta, dan semuanya aktif pada saat yang sama, melepaskan kekuatan tak terbatas. Setiap ledakan dari formasi ini mengirimkan kekuatan surgawi yang meroket dan menyebabkan semburan zat-zat anomali menyapu medan perang. Para pembudidaya di satu sisi benar-benar lengah. Terkejut oleh transformasi ini, mereka mendapati diri mereka tertekan hebat. Semangat mereka gemetar, darah menyembur dari mulut mereka, dan jiwa mereka terasa seolah-olah sedang diekstraksi secara paksa. Tubuh mereka mengerang di bawah tekanan luar biasa dari kekuatan yang menindas ini. Sebaliknya, para dewa langsung diperkuat oleh fenomena ini. Kecakapan bertarung mereka meningkat drastis, diperkuat oleh susunan dewa. Kesenjangannya mencolok dan jelas sekali. Di jantung jutaan formasi dewata ini terletak komandan yang masih tertidur lelap, yang kebangkitannya secara bertahap menyebabkan kekuatan formasi meningkat lebih tinggi setiap saat. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah sebuah jebakan. Dewa Abadi Janlu telah membuat perhitungan melawan dewa-dewa, namun dewa-dewa, yang menggunakan putrinya sebagai umpan, juga telah membuat perhitungan melawan Dewa Abadi. Kedua belah pihak telah mempersiapkan gerakan mereka, dan kini bidak mereka saling beradu muka. Pertarungan yang lebih hebat lagi terjadi pada saat ini. Ekspresi Sang Dewi masih tenang. Raja Abadi Silent Dao yang dengan cepat mendekatinya, terhalang di luar inti di bawah letusan formasi. Mengenai lingkungan sekitar Dewi ini, 3 dewa sejati berjalan keluar dari kekosongan yang kabur. Mereka dengan dingin melihat ke segala arah dan menjaga sisi-sisinya. Sang Dewi terkekeh dan sama sekali tidak melihat ke medan perang. Ia memejamkan mata dan terus melafalkan nama aslinya, suaranya menjadi semakin halus. Dalam pertempuran ini, selama dia berhasil membimbing komandan sayap kanan kembali, proses pemulihan akan memperkuat susunan dewa. Oleh karena itu, kerusakan pada para pembudidaya akan terus menjadi intens. Jika komandan sayap kanan terbangun, pihak dewa pasti akan memenangkan pertempuran ini. Oleh karena itu, sambil melafalkan nama asli komandan sayap kanan, dia sama sekali tidak ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke dahinya. Seketika, tubuhnya bergetar hebat. Kulitnya layu dan kekuatan hidupnya berfluktuasi. Garis keturunannya terbakar. Dia telah memilih untuk tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk mempercepat kepulangannya. Meskipun dia akan jatuh dari alam dewa sejati untuk waktu yang singkat karena ini, hal itu tetap akan mempercepat pemanggilan. Jadi, di dalam peti mati di bawah, mayat sang komandan memancarkan keinginan untuk bangkit kembali yang bahkan lebih kuat. Kekuatan itu melonjak, tumbuh semakin kuat, dan pembalikan ini menempatkan pihak para pembudidaya dalam bahaya besar. Raja Abadi Silent Dao menyipitkan matanya tajam, memancarkan tekad yang luar biasa. Dia berusaha menerobos lapisan penghalang dan mencapai pusat untuk mencegah kebangkitan. Namun, letusan formasi, pertahanan yang tak tertembus di intinya, dan bala bantuan 3 dewa sejati membuatnya mustahil baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Waktu hampir habis. Pada saat itu, Sang Dewi bertindak tegas dan mengambil tindakan drastis. Meskipun hal itu akan membebani kultivasinya, ia memuntahkan seteguk darah dewa, mengubahnya menjadi segel kuno yang dipenuhi misteri yang tak terduga dan membawa aura cincin bintang itu sendiri. Ia mendarat di peti mati di bawah dan di dada mayat komandan. Saat segel itu menyentuhnya, suara Sang Dewi bergema di medan perang. Kembali. Begitu suara ini terdengar, langit berbintang membeku dan niat jahat langsung muncul tanpa suara di medan perang, menyelimuti semua orang di sekitarnya seolah-olah telah berubah menjadi embusan angin. Angin ini bertiup dari segala arah dan berkumpul di peti jenazah, di jenazah sang komandan. Mayat itu tiba-tiba bergetar. Matanya perlahan terbuka. Ia perlahan berdiri. Tubuhnya yang tinggi dan auranya yang menakutkan menyebabkan hati banyak makhluk bergemuruh. Kebangkitan berhasil. Jutaan formasi dewa meletus dan dewa yang tak terhitung jumlahnya memancarkan suara-suara dewa. Zat-zat anomali di medan perang bergejolak dan kekuatan dewa mereka melampaui Dao. Para pembudidaya semuanya terkejut. Adapun Sang Dewi di samping sang komandan, ia sedikit mengangkat dagunya saat ini.
Garis keturunannya yang mulia, statusnya yang bergengsi, dan perannya yang penting dalam membantu kepulangannya membuat kehadirannya di sini menjadi pusat penghormatan. Ia berdiri siap menerima penghormatan dari komandan yang telah bangkit ini. Segala sesuatunya tampak telah mencapai kesimpulan yang tidak dapat ditarik kembali. Tetapi tepat pada saat itu, saat pihak para pembudidaya tampak di ambang bencana, kabut hitam dari zat-zat aneh, yang terbentuk dari hadirat dewa, tiba-tiba mulai bergolak hebat di seluruh medan perang. Secara samar-samar, suatu keinginan yang agung muncul dari dalam. Dia bukan itu. Saat itu juga, tubuh Panglima Dewa yang dihidupkan kembali itu tiba-tiba bergerak. Dia langsung muncul di hadapan Sang Dewi dan mengangkat tangan kanannya sebelum melancarkan pukulan. Hanya dengan satu pukulan, sebagian besar langit berbintang di depannya langsung runtuh. Kekuatan mengerikan yang sangat dekat dengan level Lord menyapu seperti angin kencang, menghancurkan segalanya. Ekspresi Sang Dewi berubah drastis dan pupil matanya mengecil. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. 3 dewa sejati tidak dapat bereaksi dengan baik. Adegan ini terlalu mendadak. Dalam sekejap, tubuh ketiga dewa sejati itu hancur dan jiwa mereka hancur. Mereka langsung meledak di bawah pukulan itu. Bahkan Dewi itu sendiri pun langsung kabur, wujudnya menghilang, tetapi sebuah lentera kuno samar-samar muncul di tempatnya. Beberapa saat kemudian, lentera itu padam dan menghilang. Penggantian kehidupan lentera surgawi. Seluruh medan perang menjadi kaget dan tak percaya. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Panglima Dewa yang berdiri di udara. Suara yang dalam dan bergemuruh keluar darinya saat dia perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu medan perang. Di tengah kebingungan dan kekalutan yang mencengkeram pasukan dewa dan para pembudidaya, Komandan Dewa tiba-tiba tersenyum. Lalu, dalam sekejap, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang yang menyilaukan. Itu bukan warna emas Sang Dewa. Sebaliknya, itu adalah perak. Cahaya ini menyebar melalui langit berbintang. Pada saat yang sama, suara serak bergema. Orang tua ini adalah batu roh kultivator. Begitu kata-kata ini diucapkan, medan perang bergemuruh. Para dewa terguncang dan para pembudidaya bersemangat. Begitu dia berbicara, dia juga mengangkat tangannya. Formasi dewa yang berjumlah jutaan di sini langsung berbalik. Semangat para kultivator begitu kuat sehingga langsung menjulang ke langit. Jika Suking ada di sini, dia pasti tidak akan asing dengan nama ini. Itulah prasasti yang ada di batu nisan di surga 9 pantai Beyond Immortal Burial Ground. Hidup hanyalah mimpi, waktu adalah lagu, bintang-bintang dan lautan, pada akhirnya, semuanya harus berpisah. Aku adalah batu roh Raja Abadi. Aku membunuh dewa sejati dan meminum darahnya. Jejakku tetap ada. Di masa depan, ketika ia kembali, apakah itu ia atau aku? Jika itu benar, jasadku akan berhamburan menjadi cahaya keemasan, generasi mendatang dapat menghapusnya untuk memutuskan keinginan dewa yang masih ada. Jika itu aku, cahaya perak akan menyala, dan aku akan membunuh para dewa sekali lagi. Di medan perang, ekspresi Immortal Monarch Silent Dao tenang, seolah-olah dia tidak terkejut dengan ini. Dia mengangguk ke arah batu roh Raja Abadi dan berbicara dengan tenang. Bagaimana keadaan tubuh ini? Batu roh Raja Abadi menyeringai. Meskipun bukan dewa yang kubunuh saat itu, tapi bisa kembali dengan tubuh Panglima Dewa ini. Dewa Abadi Zanlehu, kau tidak berbohong padaku.